tema Allah Tahu juga. nggak? Tahu Kita nggak artinya buktikan itu? dari tema Allah dulu. Subhanahu wa ta'ala, Ketuhanan. maha suci, maha tinggi. Ada artinya itu. Kalau Iya, Tuhanmu ada kan artinya. ya terkutuklah segala macam. Aduh, Nggak menurut ngeri lah. kalian. Nah, maksudnya saya kan cuma membawa data. Kita buktikan ketuhanan kita. Allah Kristen dan Allah SWT. Mau nggak? Iya silakan, Bawa data. silakan asalkan jangan paduan suara ya, jangan paduan suara. Siapa yang mau diskusi sama saya? Kita buktikan. Itu gurundaku, Bang Juma. Naikkan gurun. Mana masalahnya kalian berdua dari tadi ngomongin Yesus Aku lah. Paman. Ya, Assalamualaikum. Congor-congor inilah yang orang yang mencari-cari kebenaran Salam. ya silakan. Jangan paduan suara gantian. Ini Stanley yang mau diskusi katanya. Coba Ilhuran diam dulu. Kita gantian ya. Kita Ya, tidak gantian. Waalaikumsalam, Burunda. Waalaikumsalam. kita di sini tidak pakai ceramah ya. Selamat. Hei, diam dulu. Monyet. Nah, itu kan sudah mulai. Ya Ilhuran masalahnya. Assalamualaikum. Mama, saya beri salam dulu. Monyet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede, saya beri salam dulu kodong. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat babi Kristen. Selamat Gitu dong. siang. Ya, Kasih kesempatan Selamat memberi pemuja. salam apa? Ya, silakan. Mau tema apa? Tema ketuhanan aja langsung supaya nggak. Oke, baik. Silakan. Kamu bernarasi sebelum saya. Silakan. Mohon izin yang lain. Ya, Iya, saya iya. mulai ya. Yang mana yang kamu pakai nih? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Yang kasih jelaskan dulu. Sudah, saya mau bahas dulu. Sebentar dulu, dengar dulu. Iya, yang mana yang kamu kasih maju? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Pilih dulu Ya, supaya kamu saya tidak dengar dulu bingung. lah. Saya bernarasi dulu. Oke. Satu Tuhan aja ya, jangan kau kasih maju tiga-tiganya. Ya. Ya, oke. Silakan. Alam mana yang kita mau pakai tentang Kenapa penciptaan kau alam pakai semesta? Tuhannya umat Islam? Jangan Nah, pakai kamu Tuhan Islam. diam dulu. Gimana Tuhanmu, saya mau Tuhanmu, ngomong? yang mana yang kau Enggak, pakai? kamu dengar dulu lah. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Merpati. Salah satunya, jangan kau Kau mau masuk ke diskusi Tuhannya gimana Islam. ini? Saya belum ngomong aja, kau sudah ngomong. Katanya Jangan pakai Tuhannya duluan umat Islam. ngomong. Jangan pakai Tuhannya umat Islam. Ini aturan ketat di sini, karena ini hari Sabat. Oke, Maksudnya? harusnya kita kuduskan hari Sabat. Jadi jangan kita ngadi-ngadi. Kau Kan pakai ini Tuhan bahas Yahudi ini temanya Bapa, ketuhanan. Tuhannya Romawi Anak, Tuhannya Kristen, burung merpati. Jelaskan yang mana yang kau pakai. Jangan kau pakai Tuhannya umat Islam. Allah, Saya Allah belum ngapain? ngomong, kamu sudah bertanya duluan. Tadi kamu suruh ngomong. Jangan pakai standar Paulus. Kau pakai Tuhanmu, jangan kau pakai Allah. Kau pakai bapak kah, anak kah, atau burung merpati? Silakan. Ya sudah, saya pakai langsung aja. Apa? Elohim sama. Nah, Elohim, oke. Iya. Tuhannya Yahudi berarti ya. Jangan kau Ya. singgung-singgung lagi Tuhannya Romawi nanti. Ya. Maria bertelur, menetaslah anaknya. Jangan kau pakai itu ya. Elohim, Iya, silakan. saya ini. Ya, masuk Pak Eko. Di dalam Yahudi, Elohim menciptakan alam semesta ini. Di dalam Ya. Al-Quran, Allah menciptakan alam semesta ini. Allah yang mana yang benar di sini? Yang kita mau pakai. Kenapa memang begitu? benar, Perbaiki. tuh. Tuhan yang mana? Iya, Tuhan yang mana yang kita mau pakai? Apakah Elohim atau Allah SWT? Mana yang benar? Kira-kira menurut pandangan kita, apakah penciptaan alam semesta ini harus diciptakan 2 kali atau 1 kali? Pikiran yang Oke. waras aja, silakan jawab. Baik, saya jawab. Jadi ketika saudara berbicara mengenai pencipta, itu pasti mencakup kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi yang disembah oleh para nabi. Tak kasih dalil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim
hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Dan sungguh Tuhan telah memilih Nabi Ibrahim ini di dunia, dan sesungguhnya di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan langit dan bumi berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian juga Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Di dalam kitabnya Yahudi, Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, Tuhannya Abraham adalah Tuhan keturunan Nabi Ismail dan adalah Tuhan keturunan Nabi Ishak, Yakub dan seterusnya. Jadi ini adalah hakikat Tuhan yang sama. Rabbus samawati wal ard yang diceritakan kemudian dalam Al-Quran. Qala aslamtu li rabbil alamin. Kami, Nabi Ibrahim, keturunan Ismail, keturunan Ishak, menyembah kepada Tuhan alam semesta. Catat itu. Paham ya? Nah, saya boleh bertanya, Kak? Pertanyaan saya kamu tidak jawab sesuai pertanyaan. Inilah bahayanya kalau bertanya tentang Islam. Pertanyaan saya kan beda, makanya disimak dulu pertanyaannya. Inilah kalau pertanyaannya merujuk ke Islam. Karena ketika kita menjawab, tidak ada kapasitas, tidak ada tempat di kepalamu untuk menampung jawaban. Saya menanyakan, apakah wajar penciptaan alam semesta itu dibikin 2 kali? Tidak ada 2 kali, cuma sekali. Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim adalah Tuhan yang kami sembah. Dalilnya sudah kutunjukkan. Isqala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Kami semuanya beriman kepada Tuhan alam semesta. Kamu tidak punya kapasitas alam menampung. semesta di Al-Quran maksudnya apa? Seperti anak TK yang sedang bertanya tentang komponen kapal selam, dijelaskan enggak mau terima karena otaknya memang enggak Mana sampai. yang benar, penciptaan alam semesta di kitab Taurat atau di Al-Qur'anmu? Tuhan yang berfirman kepada Nabi Musa dan Tuhan yang berfirman kepada Nabi Muhammad adalah Tuhan yang sama, cuman waktunya yang berbeda. Oke lah sama. Berarti Tuhan yang di kitab Taurat yang sebelum Masehi muncul itu kan sudah mengatakan penciptaan alam semesta. Terus ini di abad ke-7 lagi penciptaan alam semesta. Maksudnya itu bagaimana itu? Dia menyempurnakan atau merevisi atau membuat kembali sama ketika Soeharto membahas tentang pembentukan negara ini, ketika Habibie menceritakan tentang pembentukan negara ini, ketika Megawati, ketika Jokowi, Prabowo, semua SBY menceritakan tentang penciptaan atau pendirian negara ini, bukan berarti banyak negara Indonesia yang didirikan. Mereka mengulas tentang proses penciptaan alam semesta yang bersumber dari hakikat yang sama, tetapi mereka menceritakannya dalam masa yang berbeda, menceritakan proses yang sama. Proses yang sama dalam boleh masa saya yang berbeda. Boleh saya yang berbeda atau Gantian Stanley. Boleh saya balik nanya? Oke ya? Oke, kita berbicara mengenai Tuhannya Yahudi. Tadi Anda sudah mendengarkan paparan saya terkait pertanyaan saudara. Dan saya sudah meluruskan ketidakpahaman Anda tentang hal ini. Sekarang izinkan saya bertanya. Ketika Tuhannya Yahudi menceritakan dirinya akan menjadi Tuhannya Bani Israel dan Bani Ismail, Kejadian 17:6 nomor 7 dan seterusnya. Lalu di dalam Ulangan 13, di situ ada perintah. Bunuhlah jika ada keluargamu, anakmu, kakakmu, kakekmu, opungmu, Eda dan seterusnya mengajak kau menyembah kepada ilah selain daripada aku, ilah yang disembah Abraham, Ismail, Ishak, bunuhlah mereka dengan tanganmu sendiri. Pertanyaan saya,
Apakah Kristen mengajak menyembah Tuhannya Abraham yang bukan manusia dan bukan anak manusia, atau orang Kristen mengajak menyembah kepada Tuhan baru yang keluar dari liang lahat, liang kubur? Jawab, silakan. Berunda noise kayaknya, ada kabel mungkin. Jangan ribut, jangan bahas tentang songkat, jangan. Jangan di mute ya, jangan di mute ya. Biarkan saja songkat ini berasap. Yang penting suara saya masih ada kedengaran sampai sana. Di Bible itu Ini saya sudah sambung aki, pakai generator. Enggak, dengar Udah dulu. bagus Ustaz Ronda. Otomatis. Di Bible itu Ya, selamat kata siang, salam. Allah dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada dihilangkan. Jawaban apa ini? Ini jawabannya apa ini? Kata Ini jawaban. Allah tidak ada dihilangkan. Siapa Allah yang pencipta membahas? alam semesta Siapa yang Bible membahas itu kata? tidak ada dihilangkan. Tidak ada membahas kata. Yang saya tanya apa? Apa pertanyaan saya? Nah, makanya dari itu, atas dasar apa tuduhan Anda kok bisa Kristen sudah ada Allah barukah atau bagaimana? Saya bertanya, apakah orang Kristen mengajarkan menyembah sembahan baru? Ketika mereka mengajarkan ada Tuhan keluar dari liang kubur. Itu pertanyaan saya. Karena di dalam kitabnya Yahudi jelas Tuhan yang benar itu yang disembah oleh Abraham, Yishmael, Ishak, Yakub dan keturunannya. Kok tiba-tiba Romawi punya Tuhan keluar dari kuburan? Kalau masalah itu saya jawab. Silakan. Karena Yesus sendiri tertulis dari firman Allah, dari roh Allah, sama dengan di Al-Quran, kalimatullah. Di Al-Quran Yesus, Nabi Isa bukan Tuhan. Jangan kemana-mana. Pertanyaannya, pertanyaannya, apakah Romawi, Belanda, orang Batak, Manado, Papua, Flores, Timur Leste, Toraja menyembah Tuhan yang sama dengan Bani Israel yang keluar dari liang kubur? Jawab. Kan di Bible sudah dikatakan Allah pencipta semesta itu tetap dia paling di atas di Bible. Dalam nama Yesus Tuhan itu cuman dalam nama apa ya? Namanya diberikan gelar begitu. Jadi dia Yesus itu banyak sekali namanya di kita. Mulai. Lutut juga ikut bicara rupanya. Lutut juga bicara rupanya. Ini kapasitasmu. Lah, ini kamu ilmu. Bicara bernarasi saya biarkan terus kok bernarasi. Enggak. Komputer Pertanyaan saya tolong jangan. Pertanyaan saya jangan dinodai dong. Pertanyaan saya, apakah agnostos theos yang keluar dari kuburan yang kalian sembah, yang orang Roma sembah, yang Yahudi tidak sembah, itu adalah Tuhan yang sama disembah oleh Abraham, Yishmael, Ishak, Yakub dan keturunannya? Kami saudara dengan Yahudi menyembah Tuhan yang sama. Nah, kalian agnostos theos, dewa asing yang kalian sembah bernama Kristus yang keluar dari kuburan itu, apakah sama dengan Tuhan yang kami sembah? Tuhannya Ilah Bani Israel, Ilah Bani Yishmael. Apakah sama? Oleh Roh Kudus sehingga mereka menyembah Yesus. Ambon, Timur Leste, Kupang, itu yang kutanya. Saya dari Manado, memang saya dari Manado. Saya dari itu Manado. Tuhan kalian, saudaraku, Tuhan kalian yang diajarkan oleh Belanda, bukan Tuhannya murid-murid Yesus. Tuhannya murid-murid Yesus itu Tuhan yang diajarkan oleh Belanda. Bani Israel, Ilah Bani Israel itu bukan manusia. Jangan di-mute ya, jangan di-mute. Bukan binatang bertanduk 7 bermata 7, beda dengan Tuhan kalian. Coba terangkan dulu, silakan. Jadi pertanyaan Anda kan tadi mengatakan Siapa ini dulu yang mau menjawab masalahnya? Stanley dulu. silakan ya, silakan. Ya, silakan Stanley. Kalau nggak bisa menjawab, ya
baru Kristen yang lain yang naik. Silakan. Stanley mau diubah posisinya? Ya, ilmu juga nggak ada bang, ilmu juga nggak ada, percuma juga habiskan waktu. Silakan. SWT-mu Nah, benar. cebok aja dulu, cebok dulu yang bersih, Agak ya. cebok yang bersih. Ilmu nggak ada, maaf. Lanjut. Ya, jadi saya koreksi ya Bang Suma, ya, gurunda palsu, ya. Oke, Jangan emosi dengar. Bukan emosi, ya. Jadi jangan kamu tambah-tambahkan Allah Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Nggak ada Ishak, tidak ada Ismail di situ. Matamu, Ismail itu jalur jauh, Bang. matamu. Keturunan Ismail itulah Edom, ya. Wah, Edom. parah ini, parah. Baca kitab, Bang. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Itu kitab Oke. Anda. Nah, Kitab saya tidak begitu, Bang. Coba kau tunjukkan di perjanjian baru Yesus adalah ilah Abraham, ilah Ismail, ilah Ishak, ilah Yakub. Coba tunjukkan dalilnya di kitabmu di perjanjian Tidak baru. ada Ismail ya, tidak. Oke, tidak ada Ismail. Tidak ada Murid Ismail. Yesus itu Yahudi, Ibrani. Dengar, Ya? Murid dengar. Yesus itu Dengar. Yahudi. Mereka menyembah Yesus. Dengar, saya tidak tanya murid Yesus, yang saya tanya Kamu kan Orang tanya Mekah. Ibrahim. dengar, dari konsep awal aja kau udah sesat. Kejadian 17 nomor 6, nomor 7. Keturunan dari Abraham, Ismail, Ishak. Kau katakan tidak ada namanya Ismail. Matamu robek. Kutanya dulu kau. Bang, Yang- dengar Bang. dengar. Keturunan sesuai Dengar. perjanjian. Dengarkan. Kalau kau tidak mau di-mute, dengarkan saya. Dengarkan dulu, habis itu kau tanggapi. Oke, dengar. Ismail, manusia pertama yang menjalankan perintah Elohim setelah ayahnya. Yang bersunat pertama kali bersama dengan Abraham, Ismail, bukan Ishak, bukan Paulus. Paulus pendiri agama Kristen nanti, kurang lebih 3000 tahun baru dia nongol. Paham itu? Kejadian 17 nomor 23, Ismail sebagai keturunan Abraham bersunat. Sebagai keturunan. Bersunat pertama kali bersama dengan ayahnya. Jangan kau kemudian mengatakan sesuatu yang tidak kau ketahui. Atau kau ketahui tapi kau sembunyikan. Ismail itu anak yang diberkati. Dialah yang menggenapi semua nubuatan Tuhan untuk ayahnya. Bukan Gantian, Ishak. Bang, gantian. Bukan Ishak. Pertanyaan saya kepada saudara, ingat konsentrasi kepada pertanyaan. Apakah Tuhan yang disembah oleh orang Roma yang bergelar Agnostos Theos adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya? Jawab, jangan kau kemana-mana. Silakan. Iya, sama. Buktikan di mana Tuhannya Yahudi mengajarkan bahwa dia Murid akan Yesus menjadi juga kan bayi. Yahudi, Bang. Kita berbicara mengenai Tuhan, bukan berbicara muridnya Yesus. Yang saya tanya, di mana Tuhannya Yahudi mengajarkan kalau dia kelak akan menjadi bayi? Di mana? Karena di dalam kajian kitab Yahudi, kitab Tanak, tidak ada ruang untuk Kristen. Yang ada cuma Islam dengan Yudaism. Kristen tidak memiliki tempat di sono, kecuali ngais-ngais sejarah yang dituliskan oleh wartawan-wartawan yang tidak dikenal, yaitu penulis Bible. Kecuali kalian ngais di situ. Tapi kalau Jangan berbicara di panjang-panjang, kitab, Bang. dengarkan. Saya belum selesai Kalau jawab tadi, Anda sudah berbicara potong. di kitab Tanak, tidak ada ruang untuk Kristen di sana. Tidak ada ruang. Nah, Dengar, Bang, ya. Coba tunjukkan di kitab Allah Yahudi atau Tuhan yang disembah oleh Ismail itu Tuhan negeri Mekah, ya. Aku diperintahkan menyembah hanya kepada Tuhan negeri Mekah. Beda, Oke. Bang. Oke, apakah Tuhan Beda. yang disembah? Apakah Tuhan yang disembah?
Apakah Tuhan yang disembah Abraham itu Tuhan untuk negeri Mekah atau hanya untuk tanah Kanaan? Jawab. Jawab. Nah, kamu Jawab. kan tanya, kamu kan tadi bilang, ya, Allah Apakah Abraham, Tuhan- Ismail, Ishak dan Yakub. Ismail tidak ada di situ. Ismail itu menyembah Tuhan negeri Mekah. Apakah Itu ada di Tuhan An-Nahl 91. Dengar. Apakah Tuhan yang disembah Abraham adalah juga Tuhan untuk negeri Mekah atau Tuhan yang disembah Abraham hanya untuk Tuhan bagi tanah Mesir saja? Tanah Kanaan saja? Palestina saja? Jawab. Jawab. Allah Israel itu Allah semesta alam, Bang. Ya Bukan udah Tuhan berarti negeri Mekah. berarti Tuhan bagi negeri Bukan Mekah Tuhan juga. negeri Mekah. Udah turun. Anda Turun, paham idiot. dengan apa Idiot. yang ada di Mekah itu? Idiot, turun. Kau nggak layak berdiri di hadapanku. Kau hadapkan di sini Paulus kah atau siapakah makhluk asing yang bergelar Kristus sudah hadapi saya. Jangan kau yang idiot. Bolot. Selamat siang Bang Suma. Saya dari tadi diam lah. Dengar Anda silakan. bernarasi. Kutanya Selama dulu. saya berdiskusi dengan kamu tadi gimana? Tadi malam saya baru dengan kamu. Apakah Tuhan yang disembah Abraham adalah Tuhan bagi negeri Mekah atau bukan? Silakan jawab Bukan. Raken. Oh bukan. Berarti Tuhan yang disembah Abraham itu hanya Tuhan daerah Mesir aja. Bukan Tuhan bagi negeri lain. Ya, bukan. Hah? Jadi Tuhan yang disembah Ya. Abraham itu Tuhan kaplingan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi sabar, kasih waktu untuk saya menjelaskan. Apakah itu Tuhan untuk negeri Mekah juga atau bukan? Jawab. Mereka kan tidak percaya Tuhan Allah yang hidup, percayanya Tuhan Allah yang tidak berkuasa. Saya ulang lagi, apakah Tuhan yang disembah Abraham itu adalah Tuhan untuk negeri Mekah juga atau bukan? Bukan. Berarti negeri Mekah ini Tuhannya siapa? Ya itu kan di dalam An-Nahl 91. Coba Anda jelaskan Ya, apakah Allah Tuhannya punya negeri Tuhan? Mekah. Tuhannya negeri Mekah ini siapa? Tuhan negeri Mekah yang dijelaskan di An-Nahl 91. Berarti ada dua Tuhan. Anda suruh saya menjelaskan ya. Izin kalau Berarti saya ada dua menjelaskan Tuhan. kalau keliru ya. Jangan sampai tersinggung ya. Berarti ada dua Boleh Tuhan saya ya? menjelaskan? Oi, jawab. Berarti ada dua Tuhan. Ya dua Tuhan yang di Muslim kan itu kan yang tercatat di Oke. dalam kalimat syahadat. Oke, Tiada ada dua Tuhan Tuhan. selain Allah. Oke, Tiada berarti Tuhan selain Allah. Oke, berarti ada dua Tuhan. Sekarang Tuhan yang Tuhan itu benar siapa? Sekarang Tuhan yang benar di antara dua Tuhan itu Tuhan yang mana? Artinya secara Islam Saya tidak mau suara yang lain. Oh. Oi, pertanyaan saya, kita ingin mencerdaskan anak bangsa. Aduh, jangan. Anda mengatakan dua Tuhan, jangan nafsuan, ikuti pertanyaan, jangan nafsuan. Anda mengatakan ada dua Tuhan. Antara dua Tuhan ini Tuhan yang benar yang mana? Tuhan negeri Mekah atau Tuhan negeri Mesir? Jawab. Silakan Raken. Ehunya dikecilin Raken. Ehunya. Oke Bang Arif ya. Sudah pas Bang Arif. Cuma kau jangan lari ya. Kau jangan tendang saya turun ya. Kau jangan tendang saya turun. Ya, Ya, saya nantang dengarkan kau. Tadi malam pertanyaan. kau tendang saya kan. Dengar pertanyaan Bang. Kita edukasi. Apakah Tuhan Edukasi? yang dengar. Tuhan yang benar yang mana? Kan ada dua Tuhan katamu. Yang benar yang mana? Tuhan negeri Mekah atau Tuhan negeri Mesir? Yang mana Tuhan yang benar ini? Silakan.
Karena terlepas dari bangsa Mesir dan bangsa Arab, itu mereka tidak percaya itu. Pertanyaannya, yang manakah yang benar? Tuhan negeri Mekah atau Tuhan negeri Mesir? Woi, udah dijawab Juma. Jawaban dia benar. Otak lo Tuhan kosong. mana yang benar? Nah, sekarang Tuhan mana semua. yang benar? Tuhan Dia negeri udah jawab. Mekah. Allah Abraham, Allah Yakub udah benar itu. Tuhan mana yang benar? Goblok Tuhan lu. negeri Mekah atau Tuhan negeri Mesir? Kalau versi Islam begini ya, Tuhan negeri Mekah itu ada. Balao, yang saya tanya kan kau mengatakan ada dua Tuhan. Tuhan negeri Mekah dengan Tuhan yang disembah oleh Abraham. Pertanyaan saya, manakah yang benar, Tuhan negeri Mekah atau Tuhan yang disembah Abraham? Jawab. Coba jawab yang satu Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disembah Oleh Abraham, Ishak, Oke, Yakub. tepuk tangan. Nah, sekarang dengarkan. Apakah Tuhan yang disembah oleh Abraham itu juga Tuhan bagi area Mekah? Itu di Itu kitab lu. Tuhan bagi area Mekah. Oh tidak, Arab menolak itu. Berarti Arab Tuhan menggantikan dengan berarti Ismail. Tuhan yang disembah Abraham itu salah. Karena Sehingga Tuhan yang benar. perjanjian. Dengar, gantian. Bersyukur kau kutanyai, ya, bersyukur. Artinya kau punya kesempatan untuk mengeluarkan isi kepalamu yang bercampur dengan lemak babi itu. Sekarang dengarkan saya. Dengar. Ini Zaki diturunkan aja. Engkau Ada yang- biasanya. Dengar. Zaki diturunkan aja. Bisa Dia cari tukang kau. konsep. Kita dua, iya. Dengarkan saya bang, dengarkan. Nanti Anda bebas bicara kok. Dengar. Berarti Tuhan yang disembah Abraham itu adalah Tuhan yang keliru. Kenapa? Karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan seluruh alam. Mekah itu bagian dari alam. Kalau Anda mengatakan Tuhan yang disembah Abraham bukan Tuhan bagi negeri Mekah, berarti Tuhan Anda itu, Tuhan yang Abraham itu cacat. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan untuk negeri Mekah. Yang benar adalah Tuhan negeri Mekah itu Tuhan alam semesta. Tuhan bagi negeri Mekah, Tuhan bagi negeri Paran, Tuhan bagi negeri Mesir, negeri Indonesia, Asia, dan seluruh alam. Itu baru Tuhan yang benar. Udah, giliran saya. Giliran Salah saya tangkap ya. Salah ya. Anda diam dulu. Jadi kau sudah akui ya. Jadi kau sudah akui bahwa Tuhan yang disembah Abraham. Enggak. Saya mau tanggapi Anda. Saya mau tanggapi dulu. Dengar. Anda sudah mengakui bahwa kau tidak ada Tuhan yang disembah Abraham menurut fitnahanmu adalah Tuhan yang bukan Tuhan untuk wilayah Mekah. Berarti Mekah ini bukan ciptaannya Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham kau batasi kan? Ah, udah, silakan. Oke. Terima kasih ya. Giliran saya tanggapi. Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan yang tidak nampak, tidak serupa dengan makhluk. Itu yang pertama poinnya dari pihak Muslim. Kemudian Tuhan negeri yang Abraham percaya adalah Allah yang hidup. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa Ini berbicara mengenai Tuhan wilayah. Abraham adalah Allah yang hidup, sudah pasti kan? Semua Ini berbicara mengenai Tuhan wilayah. Kau kok hidup, Tuhan hidup. Kau nyindir Kristen itu, Tuhannya makanya mati. kau dengar dulu penjelasan saya semua. Saya tidak butuh penjelasan kosono, Cak Ayu. Tuhan Ini Abraham berbicara adalah mengenai Allah Tuhan seluruh alam dunia. semesta. Ku ingusin juga kau lama-lama. Ingat ya. Samudeng. Ini tidak sedang membahas tentang Tuhan. Sehingga mereka menyembah Allah lain. Ini tidak sedang membahas tentang Tuhan mati di Kenapa? pantai. Tidak sedang berbicara. Mama Emma seorang generasi. Ini kan berwujud. Pemakan babi main seruduk. Kau turun. Mengatakan bahwa Tuhan negeri Mekah adalah Turun kau turun. Tuhan Ilmumu negeri Mekah. anjing sih malah sih kau. Keluar dengan orang Santai aja, Nggak ada. Kita butuh ilmu, bukan dengarkan ocehan gereja. Kita butuh ilmu. Dengarkan saya, dengar. Ini kita berbicara tentang Tuhan alam semesta.
Oi mama ini mampus kalian, mati semua. Mati kan kalian, bodoh kalian ini. Mau diajarin waras kok susah kali kalian ini. Ini kita sedang berbicara tentang Tuhan alam semesta. Di awal tadi si pemakan babi itu ingin membahas tentang Tuhan. Tuhan mana yang benar katanya kan gitu. Nah kita membahas tentang alam semesta, Tuhan alam semesta. Subhanahu wa ta'ala kata dia tadi kan. Aku kasih data Kejadian 17:6-7. Ternyata Tuhan Abraham, Ismail, Ishak itu adalah Tuhan yang sama. Aku kasih dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai seterusnya. Nah, ketika dia mengatakan Tuhan negeri Mekah bukan Tuhan yang disembah oleh Abraham, berarti negeri Mekah ini punya Tuhan sendiri kan? Tuhan yang Abraham juga sendiri. Berarti ada dua Tuhan. Dia iyakan tadi. Nah, lalu saya katakan, apakah Tuhannya Abraham itu bukan Tuhan untuk wilayah Mekah? Katanya bukan. Berarti derajat Tuhan negeri Mekah lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan alam semesta. Di mana dalilnya? Aslamtu li rabbil alamin. Kami beriman dan berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Berarti Tuhan negeri Mekah Tuhan yang sebenarnya. Karena Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan seluruh alam. Ternyata Tuhan yang disembah Abraham bukan Tuhan untuk seluruh alam. Karena dia bukan Tuhan untuk negeri wilayah Mekah. Ya, halo Koko Zuma, selamat siang. Iya, Cece, silakan. Ya. Begitu, Samuding. Kok pakai otak Iya. lah sikit. Tanya Ya saya aja, Bang. tadi Koko Zuma saya kan dengar-dengar, saya lagi nonton. Ya, maksud saya biarkan dulu Pak Leken ini menjelaskan, biar kita umat Kristen paham begitu. Begini, Cece. Kalau orang Kristen kita tunggu keluarkan bahasa dari mulut, tidak akan pernah ada secuil pin ilmu yang bermanfaat. Coba Cece pikirkan, apakah betul Tuhan yang dimaksud dia itu bukan Tuhan bagi wilayah Mekah? Masa ada Tuhan bukan wilayah Mekah dia punya? Apa nggak kasihan kalian mendengarkan seorang tokoh Kristen begitu berbicara? Apakah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu bukan Tuhan untuk wilayah Mekah? Katanya bukan. Artinya Tuhan apa ini? Tuhan yang benar itu adalah Rabbus samawati wal ar. Tuhan bagi langit dan bumi, alam semesta. Itu baru Tuhan yang benar. Kenapa ada di dalam Al-Quran Tuhan negeri Mekah? Jawabannya jelas. Karena orang-orang Arab jahiliyah itu menyembah dewa-dewa persuku-suku. Suku Badui, dewanya beda. Suku Bom-Bom, bedanya Tuhannya. Suku Edis, beda Tuhannya. Mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang memiliki batasan wilayah masing-masing. Datang Nabiku Nabi Muhammad menjelaskan bahwa dewa-dewa yang kalian sembah itu bukan Tuhan. Tuhan yang benar adalah pemilik tanah Mekah ini, yaitu Rabbus samawati wal ar, ilah Israel, ilah Ismail. Itu yang betul Tuhan itu. Datang saudara Leken tadi, dasar dia suka makan puting asu, maka dia mengatakan bahwa Tuhan yang disembah Abraham bukanlah Tuhan bagi wilayah Mekah. Berarti bukan Tuhan alam semesta. Kan idiot. Begitu Cece. Masa Cece nggak malu Tuhan yang diperkenalkan sama teman Kristen adalah Tuhan yang hanya sebagian wilayah saja? Ya, maksudnya Koko Zuma kalau menjelaskan dengan santun, tidak usah maksudnya ada bahasa-bahasa. Ya kalau memang dalam Kristen Santun itu kalau sedang berhadapan dengan umat Islam. Ini kita sedang berbicara dengan orang-orang yang memang kerjaan cuma menghujat. Saya sebelum naik di sini, bisa juga begitu. Saya saja. Sebelum dia naik ke sini, sebelum saya naik, saya dengar apa yang mereka bahasakan tentang Nabi Muhammad lah, segala macam lah. Tuhan kami dibahasnya.
Maka saya tegaskan kepada mereka supaya mereka itu paham. Tuhan yang disembah Abraham, Ismail, Isa itu adalah Tuhan alam semesta. Tidak ada semili pun di alam ini yang tidak dimiliki oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Tuhan yang disembah Abraham adalah Tuhan pencipta alam semesta. Berarti Tuhan bagi negeri Mekah juga. Kalian aja nggak paham, Cece. Itu saja, Gitu iya, loh. itu saja Koko. Saya tanya sama Koko, saya naik. Tidak ada yang lain. Baik Cece, baik. Saya minta maaf Ya. kalau begitu Cece ya. Iya, oke Cece Koko. yang sehat-sehat Selamat selalu. Iya, siang. iya, amin. siang. Ya, makasih Koko. Ya, makasih. Shalom Bang Juma. Ya, salam, salam, salam. Pertanyaan saya, Bang, apakah Tuhan yang disembah oleh Abraham itu juga Tuhan untuk wilayah Mekah? Tuhan alam semesta dong, pencipta langit dan bumi. Nah, berarti Tuhan untuk wilayah Mekah juga kan? Iya Bang. Nah, itulah maksud Wilayah nabiku. yang ada di bumi. Itulah maksudnya nabiku, membantah orang-orang jahiliyah yang memiliki patung-patung sembahan-sembahan. Nabiku mengatakan jangan kau menyembah patung-patung ini, tapi sembahlah kepada Tuhan negeri ini, Tuhan alam ini. Itu maksudnya ayat itu. Tapi orang Kristen tidak mau mendengarkan. Kalau kita menjelaskan begitu kawanku Cak Ayu. Jadi Tuhan alam semesta ini dia cuma bisa bahasa Arab atau bisa menguasai semua bahasa di dunia, Bang? Nah, Tuhanku itu Annallahu sami'un alim. Tuhanku itu maha mengetahui. Kenapa Al-Quran mempertahankan bahasa Arab? Supaya tidak dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki kepentingan duniawi dengan menjerat orang-orang masuk ke dalam keyakinan mereka dengan cara tipu-tipu. Maka Al-Quran yang diterima Nabi Muhammad harus bertahan sampai hari kiamat supaya tidak ada orang yang tertipu seperti ajaran Yesus yang diplesetkan kemana-mana, yang diganti kemana-mana ajaran Yesus itu. Ke Indonesia berubah, ke Bali masuk lagi, berubah lagi, ke Jepang berubah lagi, demi kepentingan perut orang-orang yang berada di dalam suatu posisi tertentu. Jadi bukan Tuhan itu nggak ngerti seluruh bahasa. Annallahu sami'un alim. Allah itu maha mengetahui. Jangankan bahasa, jumlah kuman yang ada di gigi saudara Tuhanku tahu. Cuman Al-Quran ini karena dia berasal dari langit dan bumi, dan itu untuk pertolongan, penghiburan untuk seluruh manusia, maka seluruh manusia berhak mendengarkan Al-Quran. Jangan mendengarkan terjemahan. Kalau saya mau mendengarkan ucapan Yesus, Yesus, ya paman, apa yang kau ucapkan ketika engkau di atas bukit Zaitun? Aku pengen mendengarkan suara lo. Bisa nggak kita dengarkan suara Yesus sekarang? Bisa? Minimal suaranya, vokalnya yang sama. Ada? Nggak bisa kan? Nah kalau saya, wahai Nabiku Muhammad, jarakmu dengan jarakku di bumi ini jauh. Engkau hidup 1400 tahun silam. Tapi ketika aku rindu denganmu, aku ingin berjumpa denganmu. Aku tak bisa melihat wajahmu, tapi aku masih mendengarkan untaian ucapan-ucapanmu. Siang malam aku mendengarkan nasihat-nasihatmu. Dengan Al-Quran aku masih mendengarkan lisanmu. Iz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Nabi Muhammad duduk dalam masjid, beliau mengatakan apa kepada Bani Arab saat itu? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabiku berdiri di depan sahabat-sahabatnya ketika menghadapi musuh, Nabiku naik maju ke depan, lalu dia mengatakan apa? Qala Allahu ta'ala am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kerinduan terbayarkan
Tapi ketika saya ingin mendengarkan suara Yesus, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Aku ingin mendengarkan suara Yesus, minimal suara yang sama, vokal yang sama, untaian nada, gelombang, irama, ritme yang sama. Di manakah itu bisa aku dengarkan? Tak akan pernah kita dengarkan suara Yesus lagi. Tapi bagiku Nabi Muhammad, Bang, di Bible. apa? Apa yang bisa kita dengar di Bible suara Yesus? Musa agamanya apa Bang Musa? Musa alaihi salam adalah seorang muslim yang taat. Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Di dalam Al-Quran dia berserah diri kepada Allah. Dia melantunkan kalimat tauhid kepada Bani Israel. Innani anallah la ilaha illa ana. Beliau Musa. Orang Yahudi Bang ya. Beliau Musa adalah Bani Israel. Iskala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Mereka Muslim yang berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Bismillah, shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Pak Eko. Cuman salam aja kalian tahu kan. Kasih lengkap ucapan Yesus. Ucapan Bang Juma, Yesus dalam duluan Lukas mana 24 nomor diciptakan, 36. Assalom, assalom, shalom alaikum. Kasih lengkap itu ucapan Yesus. Alaikum salam. Mantap. Mantap Bang Suma. Mantap. Saya dukung Abang membaca Bible terus setiap hari Bang. Semoga dicerahkan Bang ya dari Bible. Ya, amin. bisa jangan cuma di TikTok Bang. Di tempat ibadah Bang juga. Ya, Lanjut, Bang, lanjut. 10 menit sebelum saya Oke, ibadah. Bang. Mana duluan diciptakan Bang? Ka'bah atau manusia Bang? La haula wala quwata illa billah. Adam alaihi salam lebih dulu dicipta daripada Ka'bah. Oke, makasih Bang. Makasih atas pencerahannya. Agak Bang Juma katanya mau ibadah dia. Dia mau berani sahabat ini Bang Juma. Bang Juma boleh sama saya dong Bang Juma ya. Saya mau tanya sama dia diam-diam ternyata. Bang diskusi. Ya, silakan Bang Lubis Bang Suma ini. Bang Suma ini. Yunus 10 Bang Yunus Suma 90 itu apa maksudnya Bang Juma? Yang mana ya, gantian dulu lah Bang Jordan. Waduh. Gantian satu. Dengan An-Naml 2091 itu gimana itu maksudnya Bang? Itu Apa maksudnya? Apa? Coba diulang. Yunus 90 Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel lah Tuhan yang benar. Yang dipercaya oleh Bani Israel. Terus Namal itu 291 ada Tuhan Mekah lagi tuh. Ini bukan masalah wilayah, tapi yang dipercaya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wajawazna bi bani Israil wa asba'ahum Fir'aun wa junudu ba'yan wa adwa. Kami jadikan Bani Israel melintasi laut. Jadi yang dimaksud di sini Laut Merah. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas, sehingga ketika Fir'aun hampir mati tenggelam, beliau kemudian berkata, aku percaya, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Jadi Fir'aun kemudian mengatakan, aku beriman, aku percaya tiada Tuhan selain Allah, dan aku percaya kepada Bani Israel bahwa dia adalah bangsa pilihan dan aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Lalu kemudian Anda membawa innama umirtu an a'budu rabb hazihil bald alladzi harramaha walahu kullu syai
Wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku di sini adalah Nabi Muhammad, diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yang telah menjadikan suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang muslim. Permasalahannya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk tunduk berserah diri kepada Tuhan alam semesta yang menciptakan alam ini, yang adalah Tuhan bagi negeri ini, adalah Tuhan bagi negeri Israel, negeri Mekah, Madinah, dan seluruh alam semesta. Sementara Fir'aun membangkang untuk tunduk kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mengajarkan agar mereka tunduk kepada Tuhan pencipta alam semesta. Tapi Fir'aun mengatakan, enggak, akulah Tuhan itu. Akulah Tuhan, aku bisa menghidupkan, aku bisa mematikan. Akulah Tuhan itu. Tatkala kemudian Nabi Musa alaihi salam diberi mukjizat oleh pencipta alam semesta, barulah Firaun itu sadar kalau ternyata dia bukan siapa dan Tuhan yang diperkenalkan Musa itu adalah benar. Lalu dia mengatakan, kalau begitu aku berserah diri kepada Tuhanmu wahai Nabi Musa. Nabi Muhammad berserah diri kepada Tuhannya Nabi Musa. Firaun berserah diri kepada Tuhannya Nabi Musa. Pembedanya adalah Nabi Muhammad secara mutlak absolut, sejak beliau memperoleh wahyu, bahkan sebelum dia memperoleh wahyu, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kesyirikan, mempertuhankan dirinya atau mempertuhankan di luar dirinya selain daripada pencipta alam semesta. Sedangkan Firaun, mereka orang-orang yang percaya kepada Firaun, beriman Firaun itu Tuhan, dan Firaun sendiri menganggap dirinya Tuhan. Barulah kemudian setelah kekufurannya itu ada di batas akhir kehidupannya, barulah dia berserah diri. Telat itu. Nah, itulah bedanya. Jadi Fir'aun saja yang jago, hebat, berkuasa, menganggap dirinya raja di atas segala raja, berserah diri kepada Tuhan negeri Mekah, negeri alam semesta. Kenapa saudaraku Kristen tidak? Kalian bukan siapa-siapa. Kenapa kalian tidak berserah diri kepada Tuhan alam semesta? Kenapa berserah diri kepada Tuhan alam kuburan? Begini Juma. Silakan. Alkitab itu jelas menuliskan bahwa Allah Tuhan Bani Israel itu yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu nama yang kekal ya. Artinya dia sudah menetapkan bahwa dia adalah Tuhan sesembahan Bani Israel yang dipercaya Israel. Jadi dia nggak mungkin pindah ke Mekah. Nah di sini An-Namal ini ada Tuhan Mekah, sementara di Yusuf yang benar itu yang dipercaya Bani Israel, gitu loh. Ini sepertinya kontradiksi gitu loh antara Muhammad dengan Firaun. Gitu. Firaun percaya kepada Tuhan yang disembah oleh, yang dipercaya oleh Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad yang baginda yang mulia mempercayai Tuhan Mekah. Dan Tuhan Mekah itu siapa ini sebenarnya? Apakah Tuhan Bani Israel? Artinya yang kami pahami sesuai dengan Alkitab, Tuhan Bani Israel itu ya itu abadi untuk sesembahan Bani Israel, gitu loh, kekal. Dia tidak akan pernah pindah ke wilayah manapun, sekalipun dia Tuhan alam semesta. Oke. Sekalipun dia Tuhan alam semesta. Tetapi sebutan dia itu Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub begitu. Oke, berarti Tuhan ini tidak pindah ke Roma ya? Di mana Roma adalah induk dari kekristenan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub gitu loh. Berarti tidak pindah ke Vatikan. Oh, tidak ada Tuhan Vatikan. Ya, yang kalian sembah Tuhan dari mana? Ya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa pindah ke Indonesia? Bukan, nggak ada Tuhan Indonesia, nggak ada. Kita nggak pakai kalian di Indonesia. Ini kan ada sebutan nih. Oke, aku tanya Bung, apakah Yesus itu adalah Tuhan untuk negeri ini? Sebutan dia tetap Tuhan Bani Israel. Juga. Iya, saya tanya, apakah Yesus Tuhan Anda itu Tuhan untuk negeri ini? Tuhan Bani Israel itu Tuhan alam semesta. Sebutan dia Tuhan Bani Israel. Apakah Yesus adalah Tuhan untuk negeri ini? Tuhan alam semesta itu Tuhan Bani Israel. Saya tanya, apakah Yesus Tuhan untuk negeri ini? Saya sudah jawab. Tuhan Bani Israel itu Tuhan alam semesta. Saya tidak tanya Tuhannya Bani Israel. Saya tanya Tuhannya Romawi, Yesus.
Mana ada Tuhan Romawi? Ada. Yesus Tuhannya Romawi. Yesus. Di mana dalilnya Tuhan Romawi ada? Mama Roma 10 nomor 9 nomor 10. Di mana Tuhan Roma? Jika engkau berkata dengan mulutmu dan apa yang dikatakan oleh mulutmu itu kau imani sepenuh hati bahwa Yesus itu Tuhan, maka engkau akan selamat. Kan tidak Tuhan Roma kan? Di sini kan Tuhan Mekah. Itu surat untuk orang Mekah, orang Roma. Surat itu Tuhan Roma Mekah loh. dikirim untuk orang negeri Roma. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu Tuhan untuk negeri Roma? Tuhan Bani Israel itu Tuhan alam semesta. Kenapa kau bawa Tuhannya Bani Israel, Cak Kenapa Ayu? kamu ganti Tuhan Mekah? Yesus yang kubahas ini Yesus. Kita Tuhan bahas Bani Tuhan Israel Mekah. itu Tuhan kami juga. Dengarkan. Di dalam Al-Quran itu tidak ada disebutkan Tuhan negeri Mekah. Itu enggak ada. Yang ada, innama umirtu an a'buda rabba hazihil balda. Balda itu negeri, bukan Mekah. Cuman di dalam kurung dijelaskan Nabi Muhammad merujuk kepada pencipta alam semesta wilayah Mekah. Oke, terjemahan yang sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Negeri ini. Siapa Tuhan negeri ini? Indonesia dulu. Tuhan negeri ini siapa, Bang Sakral? Saya udah bilang, sebutan Tuhan negeri ini. sebutan Tuhan alam semesta itu ya Allah Abraham, Allah Ishak, Oke. Allah Yakub. Saya bertanya, Bang. Saya bertanya. Tuhan negeri ini, negeri yang kita diami ini, itu siapa? Ya Tuhan Yesus lah. Itu kan? Larinya ke Yesus, baru muncul. Tadi dipancing, nggak mau keluar. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Yesus itu Tuhan alam semesta. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes Yohanes 1. Sabar. ayat 3 Yohanes dan 1. 10. Yohanes 1 nomor 3 Ya. itu, dengar. Yohanes 1 nomor 3 itu, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Apakah termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh dia? Ya, karena kita berarti ketahui bahwa Yesus ciptaan Tuhan alam semesta. sebentar dulu ini kau ini gimana mau bertanya langsung motong ketika mau dijawab. Sabar, Anda Bang. mengatakan, dengar dulu. Di sini, Dengar. tentang daging ini Dengar, sudah dengar. disiap. Dengar. Tadi saudara kita mengatakan Yesus itu Tuhan alam semesta. Saya minta dalil. Dalilnya Yohanes 1 nomor 3. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu, apakah termasuk dagingnya Yesus? Ya, termasuk. Dia itu kan Yesus. Matamu, dagingnya aja belum dibuat. Dagingnya belum Matamu dibuat. lah. Orang dia Dagingnya belum firman dibuat. menjadi manusia kok. Dagingnya Makanya belum baca dibuat. Yohanes 1 ayat Maka pertanyaan saya, apakah segala sesuatu dijadikan oleh dia termasuk dagingnya? Segala sesuatu dijadikan oleh firman dan Yesus itu adalah firman manusia. Apakah Sebentar, Pak. termasuk segala sesuatu yang diciptakan itu adalah dagingnya Yesus juga ciptaan? Bagaimana ciptaan dia menciptakan? Lalu siapa yang menjadikan dagingnya Yesus? Dia sendiri kan Yesus Nah, kan. itulah pertanyaanku, Balau. Itulah Firman pertanyaanku. kan dia menjawab. Bang Duma, Berarti- apakah ciptaan Allah? Berarti, sabar dulu Bang. Berarti Tuhanmu menciptakan daging, lalu dia masuk ke dalam merasukinya. Betul? Dia Berarti- itu pencipta. Iya, Bagaimana dia menciptakan daging. Menciptakan Pencipta kok daging. jadi ciptaan, gimana sih logikanya Juma? Makanya agamamu itu tidak masuk akal. Tadi Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan. Apakah termasuk dagingnya Yesus? Itu tidak berawal. Dagingnya Yesus tidak berawal. Matamu. Loh, matamu gimana? Dia kan hanya ada manusia. berarti daging Yesus Makanya itu dia melayang Alfa jatuh Omega. dari langit. Tidak berawal dan tidak berakhir. Mama yang kupertanyakan Alfa dagingnya, Cak Ayu. Mengerti nggak Alfa Omega, Juma? Yang kubahas ini daging Yesus. Apakah segala sesuatu dijadikan oleh dia termasuk dagingnya Yesus?
Dia itu Yesus. Apakah dia menciptakan Mama, dagingnya Yesus apakah bagian dari segala sesuatu itu? Yang menciptakan itu segala sesuatu itu Yesus. Nah, Yesus menciptakan dagingnya. Lah, dia kan Alfa Omega. Dia menciptakan dagingnya. Tidak ada di sana diciptakan dagingnya. Segala sesuatu. Oh, Tidak ada. Di mana segala dalilnya? sesuatu. Oke, baik. Di mana baik, daging Yesus ciptaan? baik, Coba tunjukkan baik, ayatnya. Baik. Baik. Di mana? Baik. Baik. Ayo. Oke. Jadi Yesus turun dari surga itu berupa daging. Ya, Daging turun dari langit. bisa. Basi sampai di bawah busuk. Loh, gimana sih? Dia itu ciptaan, bagaimana dia pencipta? Bagus. Mari teman-teman, mari kita gila sama-sama. Berarti daging yang masuk ke dalam rahimnya Maria lewat mana? Lewat pantat masuk, lewat mulut, lewat hidung, telinga, kuping, Ini atau mana? aja Jumat, kamu tunjukkan Jangan aja kemana-mana dagingnya. dulu. Daging Yesus itu ciptaan, kan? beres. Kalau bukan ciptaan dagingnya Yesus, lalu lewat mana masuk ke rahim Maria? Dia kan bisa aja menjadi apa bisa. Jadi Daging kenapa katanya. kamu bilang ciptaan? Daging. Lewat vagina berupa burung, masuk ke vaginanya Maria berupa burung dia. Dia bisa aja loh. Tidak ada dalilnya ciptaan, bro. Kalau ada dalilnya silakan tunjukkan Oke. ayatnya. Saya tunjukkan kalau Yesus itu ciptaan. Coba Dengarkan. tunjukkan. Yohanes 1:14. Baca. Firman itu menjadi manusia, jadi ciptaan itu. Menjadi. Kalau sana menjadi. Siapa yang dikatakan yang menjadikan? Firman itu telah menjadi daging. Tadinya daging atau tidak? Ya kan dia berinkarnasi toh. Tadi katanya berupa daging dari langit. Dia menjadi manusia. Mama. Firman itu menjadi manusia, artinya dia bukan ciptaan. Firman itu telah menjadi daging. Kalau dikasih Menjadi saus manusia. tomat dengan kecap sedikit lombok, ya jadi nyok dia bakso. Jadi Tuhan itu menjadi apa aja bisa, artinya bukan ciptaan. Tuhan bisa menjadi apa saja. Loh bisa. Ilmu dari mana? Nah, dia kan maha pencipta. Loh, kok maha pencipta berarti dia menciptakan dirinya gitu. Loh, dia bisa aja menjadi apa berinkarnasi. Bisa menjadi sapi. Terserah dia dong. Bisa menjadi kucing. Selama ada dalil. Mana dalilnya bisa menjadi apa saja? Loh. Dia kan maha kuasa, maha pencipta. Mana dalilnya bisa jadi kucing? Apa arti maha pencipta dan maha kuasa? Maha pencipta artinya dia mampu menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Menciptakan apa saja dia bisa kan? Iya memang termasuk menciptakan manusia lahir tanpa ayah, betul? Terus maha kuasa itu apa artinya? Maha kuasa artinya berkuasa atas segala sesuatunya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Gak ada dalil untuk melarang dia. Mau jadi apa dia? Tuhan maha kuasa, betul? Iya, dia suka-suka dia itu. Artinya Maha dia kuasa, dengar. Maha kuasa ini terbatas Gak ada hukum yang membatasi dia. Oke, baik. Ketika Tuhan menjadi manusia, apakah Tuhan dalam rupa manusia ini maha kuasa? Maha kuasa dalam hal untuk menaklukkan kematian. Matemija. Loh, makanya kita lihat. Ambil alih dulu, ini pasien akut ini. Silakan, tapi masih Kita bisa sembuh lihat kayaknya. dulu. Silakan. Yesus itu motifnya ke dunia jadi apa? Udah motif apa? Ada Tuhan mau menyelamatkan monyet, Tuhannya jadi monyet. Ada Tuhan mau menyelamatkan babi, Tuhannya jadi babi. Ada Tuhan mau jadi kuda Mana nil. dalilnya menyelamatkan babi? Kau tadi mengatakan Tuhan Makanya selama ada dalil kan saya katakan. Mana dalilnya kalau dia bisa jadi apa saja? Loh, dia kan maha semuanya. Matamu, giliran ditanya Matamu. dalil seenakmu Jadi ngomong. kalau kamu tidak bisa, kalau Tuhan itu tidak bisa ya kamu membatasinya dong. Gimana sih? Justru karena Tuhan itu tidak terbatas, makanya dia tidak menjadi babi, tuyul.
Dia tidak ada dalil untuk jadi babi, ada aja. Nah, sekarang Shalom, selamat siang. iya, Salmon. Sekarang kau jawab, apakah Yesus Maha Kuasa? Maha kuasa? Bisa cebok sendiri ketika bayi? Emang diceritakan dia dicebok? Cacat Tuhanmu kalau dia bisa Di mana cebok sendiri. dalilnya Yesus diceboi? Loh. Jadi dia nggak cebok? Di mana dalilnya diceboi? Berarti dia Kita tidak bicara cebok. dalil, toh. Berarti Tuhanmu nggak cebok? Loh, di mana dalilnya nggak cebok? Berarti Tuhanmu tidak cebok? Kita bicara dalil. Kita bicara Iya, yang mana tertulis. dalilnya Yesus Di cebok mana sendiri? dalilnya Yesus Mana itu dalilnya tidak cebok? Yesus cebok sendiri? Loh, tidak ada. Dia kan maha Ya berarti kuasa, dia bisa aja berarti cebok dia tidak sendiri. cebok. Loh, gimana sih? Mana dalilnya dia cebok sendiri? Cara dalil itu gini-gini Mana loh. dalilnya Yesus cebok sendiri? Kalau kita lari semua nanti ke sana, maka SWT pun cacat. Mana dalilnya? Bagaimana Mana SWT dalilnya berfirman Yesus kalau dia nggak cebok punya mulut? sendiri? Kalau Bagaimana- Yesus cebok sendiri pada saat dia bayi berarti dia cacat. Panjang tangannya yang Berfirman nggak kiri punya sampai mulut. pantat. SWT Tangan bisa kirinya berfirman lebih nggak punya panjang. mulut. Lebih panjang tangan kiri daripada tangan kanannya sebab tangannya bisa nyampe Jawab ke anus, pertanyaan saya cebok cuma, sendiri. SWT bisa berfirman nggak tanpa mulut? Di mana dalilnya Yesus cebok sendiri? Di mana dalilnya SWT punya mulut? Jangan kau samakan Tuhanku dengan makhluk. Tuhanku bukan makhluk, Tuhanmu makhluk. Kalau Tuhan itu makhluk bukan berakal, maka SWT tidak berakal. Yang berakal itu makhluk. SWT nggak berakal. Yang berakal itu makhluk. Tuhanku SWT nggak berakal. maha. Tuhanku maha tahu, bukan berakal. Makhluk hidup, SWT tidak hidup. Ya, Tuhan saya tidak hidup. Tuhan saya maha hidup. Baru Tuhan saya Bang Zuma, tidak melihat. baru kamu yang berani mengatakan Tuhan Tapi Tuhan tidak saya. sama dengan makhluk. Berarti Tuhan saya tidak mendengar, tapi Tuhan saya maha mendengar. Mendengar itu bagaimana sifat tidak makhluk. mendengar bisa maha mendengar? Melihat itu sifat makhluk. Kok Dengar. bisa maha mendengar padahal dia nggak mendengar? Iya, matamu. Justru karena Tuhan saya maha mendengar, dia Pakai biaskan otak, ke Juma. maha Pakai mendengar. Makanya jangan kau sifatkan Tuhan dengan makhluk, tuyul. Benar. Kutanya dulu kau kalau gitu, kutanya dulu kau. Kalau Yesus ditutup pakai lakban kupingnya, mendengar nggak dia? Kalau Jawab. SWT nggak punya Jangan kau bahas Tuhanku karena bukan makhluk. sama dengan makhluk. Jangan kau bahas Tuhanku karena dia bukan makhluk. Jangan gila dong. Sekarang kalau Tuhanmu Yesus, kututup lakban kupingnya atau kutetesin alteko lubang telinganya, masih mendengar nggak dia? Sekarang gini, kalau SWT-mu nggak punya, Tidak bagaimana bisa dia kau mendengar? sentuh hakikat Tuhanku karena dia Ayo. bukan makhluk, tuyul. Kau turun, kau idiot. Berarti dia Kau di mati. bawah idiot. Jangan kau sehakikatkan kesetarakan dengan Yesus dengan Tuhanku. Yesus itu makhluk. Aku kasih alteko telinganya nggak mendengar langsung dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kujahit mulutnya, habis itu kasih alteko lakban, nggak bicara dia. Kututup pantatnya pakai lem Korea, tidak berat Tuhan kau itu. Itu makhluk. Kenapa bisa? Karena makhluk. Makanya Tuhan itu nggak boleh disetarakan dengan makhluk karena dia akan punya kelemahan. Kau ingin sifati Tuhanmu dengan Tuhanku, nggak bisa. Nggak bisa dong. Makanya Tuhan itu bukan makhluk. Makanya Tuhan itu nggak bisa dilihat. Karena kalau dilihat bisa disifatkan dengan sifat makhluk. Yesus kalau tidak makan, tidak disuapin sama mamanya, usia bayi, dan dia masih hidup, busung lapar dia. Busung lapar. Paham sampai situ? Makanya Tuhan itu nggak boleh disifatkan dengan sifat makhluk. Salahnya Kristen karena menganut agama Helenisme. Tuhan turun menjadi makhluk. Itu ajaran Helenisme. Sedangkan Tuhan yang betul, 2 Samuel 7:22, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Itu baru betul. Itu betul itu. Jadi kalau ada Tuhan takut anusnya dikasih lem Korea, bukan Tuhan itu. Lanjut kawan-kawan, saya ibadah dulu silakan.
Ya, saya tambahin sedikit ya. Bentar bang. Jadi akal ini kan dari bahasa Arab, dari kata al-akal yang artinya mengikat. Nah, kalau Tuhan punya akal berarti Tuhan terikat, bang. Untuk memahami sesuatu harus ada alat yang berupa otak itu tadi. Sementara Tuhan tidak terbatas oleh itu. Jadi Tuhan itu yang betul apa? Maha tahu. Maha tahu nggak perlu alat. Maha mendengar tidak perlu alat. Kalau mendengar perlu alat yang namanya telinga. Kalau maha mendengar tak perlu alat. Begitu, bang. Kalau maha tahu tapi tidak berakal, gugur juga. Aduh, gimana ini kalau sudah gugur begitu? Kalau berakal berarti dia masih terikat, bang. Masih butuh Berakal sarana. itu Makanya nanti dalam seperti maha. Yesus pernah kehilangan akal. Sehingga para keluarganya mengatakan Yesus gila. Markus 3 ayat 21. Nah, Allah ini tidak perlu akal. Ceritanya kita bahas Tuhanmu yang katanya Bang Suma tidak berakal. Gimana ini Tuhan Akal tidak artinya apa, bang? berakal? Akal artinya apa, bang? Akal artinya apa? Tuhanmu punya akal. Jangan-jangan Tuhanmu kamu punya tidak akal. tahu apa itu akal. Waduh. Akal itu gimana? artinya Jangan-jangan mengikat, kau bang. tidak Dari tahu bahasa apa itu. Arab al-akal. Berarti Tuhanmu terikat. Yang Tuhanmu namanya terikat. Maha Kuasa, yang namanya Tuhan kami Maha Kuasa tidak akan terikat meskipun Nah dia iya, kalau berakal Tuhanmu 100%. berakal, bang. Kalau Tuhanmu berakal, artinya Tuhanmu berakal itu bukan- terikat. Karena akal berakal itu dari bukan bahasa berarti Arab yang artinya terikat. Ya. Kalau Berakal Tuhanmu, bukan Tuhanmu berarti untuk memahami sesuatu masih diperlukan namanya alat, namanya Tuhanmu masih bego. Kenapa? Ya, Tuhan Karena kami untuk paham sesuatu dia perlu alat. Sementara Tuhanku tidak. tidak perlu. Tuhanku Yang maha namanya tahu. Maha Kuasa Yesus Untuk Kristus mengetahui tidak sesuatu perlu. tanpa menggunakan alat yaitu akal. Enggak. Yang bilang Nah, ini siapa? perbedaan. Perbedaan antara Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau Tuhanmu makhluk untuk memahami sesuatu, untuk membedakan yang baik dan yang jahat, yang buruk perlu akal. Kalau Tuhan saya tidak, Tuhan saya itu maha tahu. Bentar, Bang Sima. Tanpa Bang akal Sima, bisa bentar mengetahui ya. ini jelek, ini buruk. Bedanya di situ, bang. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu berakal, artinya Tuhan Anda itu masih terikat, masih perlu sarana. Iya. Kan Tapi begitu. ini penghinaan atas kemahabesaran Tuhan tidak berakal. Gimana Anda sendiri menghina Tuhan? Gimana sih? Gantian. Kalau Jangan paduan suara. Tuhanmu itu gimana, Bang Arif? Iya, banyak Enggak, yang gantian yang banyak Kristen. yang Jangan mendengar paduan suara, dan- jangan paduan suara yang Kristen. Ini Muslim. Iya, betul. Ya. Satu-satu lah. Ya, Oke, satu-satu. sekarang gini, Bang. Akal itu kan artinya mengikat, Bang. Cek KBBI ya, cek KBBI. Akal itu artinya mengikat. Nah, kalau Tuhan Anda berakal, apakah Anda mau mengakui bahwa Tuhan Anda terikat? Sudah. Nah, jawab. Apakah Anda Ya, mengakui silakan. Tuhan Anda terikat? Silahkan jawab. Akal itu berhubungan dengan otak. Berarti Tuhan Anda punya otak, gitu maksudnya. Silahkan jawab. Bukan Akal Ustaz Arif. itu Kita kembali ke bahasa aslinya. Akal itu artinya mengikat. Nah, kalau Tuhan Anda memiliki akal, berarti Tuhan Anda terikat. Gimana? Bisa dijawab. Terikat itu Ya. terikat artinya terbatas. Terbatas. Iya. Bisa dijawab. Ya, silakan. Silakan, Jawab gantian. sesuai pertanyaan. Ya, mantap. Sesuai pertanyaannya. Karena Yesus Kristus Maha Kuasa, dia meskipun berakal tidak akan terikat, tidak akan mengurangi nyambung. kemahakuasaannya. Karena itulah yang Kalau disebut Anda Maha mengatakan Kuasa. Tuhan Anda berakal, sudah Jangan otomatis Anda Tuhan mengatakan Anda Tuhan itu Maha Kuasa, terikat, tapi tidak Bang. berakal. Gimana sih? Kalau Anda mengakui Tuhan Anda berakal, otomatis terikat. Karena akal itu artinya mengikat, membatasi. Ya, makanya nanti Tuhan kalau dia berakal, ada sesuatu yang tidak bisa masuk akal oleh Tuhan. Berarti Tuhan Anda terbatasi di situ. Sementara Tuhan tidak Sudah. terbatas. Gitu loh. Sudah. Paham nggak sih ini Ya, orang? baik. Iya, baik. Karena Anda membatasi Tuhanmu, berarti Tuhan Anda tidak maha kuasa. Anda menghina Yang Tuhanmu, batasin tidak siapa? maha kuasa. Anda Justru barusan saya tidak membatasi Anda, Tuhan saya. Anda Yang membatasi terbatas. itu Anda, Bang. Yang membatasi itu Anda. Anda mengatakan Tuhan Anda Barusan Anda berakal. mengatakan Tuhan Artinya Anda Anda sedang terbatas. membatasi Tuhan Anda mempunyai daya pikir yang terbatas. Siapapun yang masih menggunakan Anda akal mengatakan untuk Anda memahami menghina sesuatu, Tuhanmu. pasti dia
ada keterbatasan. Nah, Tuhan saya tidak menggunakan akal untuk itu semua karena Tuhan saya tidak terbatas. Dia Maha tahu. Gitu loh. Iya. Anda sih sedang menghina Tuhanmu, tapi itu kan Kok menghina Tuhan? Justru kalau mengatakan Tuhan itu berakal, Anda sedang menghina Tuhan. Artinya Tuhan Anda ada sesuatu yang di luar akal. Begitu. Berarti Tuhan Anda ini masih mengalami zaman kebodohan dia. Makanya setiap ngomong Tuhan salah Maha dia. Kuasa, no problem untuk itu. Kalau Anda jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Jadi boleh gini masuk loh. sedikit nggak? Bentar dulu, bentar. Kenapa seperti itu Pak D? Karena Tuhannya kan makhluk. Jadi berakal. Iya, makanya dia asbun. Setiap ngomong pasti asbun. Contoh dia bercerita tentang penciptaan, asbun semua itu tidak sesuai dengan kenyataan. Matahari ada di hari keempat, terang ada di hari pertama, itu asbun. Karena antara pernyataan dengan kenyataan tidak sesuai. Silakan Bang Ardi kalau mau bicara Bang Ardi. Aku mau tanya dulu sebentar, izin Gurunda, Gurunda Suma dan juga Pak Desuki, Bunda Rahma, Ustaz Tarib. Bang Sima, tadi katanya Tuhan Anda itu maha kuasa, maha mendengar, betul nggak? Iya betul. Abang tahu nggak apa negasi daripada maha kuasa? Anda akan larikan ke sana, tapi Anda akan salah memahami dengan yang dimaksud maha kuasa. Bukan, Enggak, yang maksud saya tanya begini, negasi, tadi barusan- negasinya Bang. Negasi daripada barusan gurunda Anda yang Bang Suma itu mengatakan Tuhanmu tidak berakal. Gimana? Kalian ini mendukung Bang Suma mengatakan Tuhan kita tidak berakal. Bang. Bang, betul. Bang, pertanyaan saya, Abang tahu atau tidak negasi daripada maha kuasa? Nah, Anda paham itu apa yang dimaksud dengan negasi apa maksudnya? Anda paham itu enggak? Nggak apa-apa. Oke, Anda nggak ngerti ya? Jangan-jangan Iya, yang nggak Anda apa-apa, saya pahami jelaskan. justru mendukung Bang Suma untuk mengatakan yang disembah oleh Bang Suma tidak berakal. Nggak, kalau Anda nggak paham, izinkan saya menjelaskan gitu loh. Begini, kita diskusinya dengan pemahaman aku belum moderator Ustaz Alif ya. Silakan Anda. Oh, ikuti dulu, Oke. hostnya. Ya, Bang Abi, ikuti. Aku gini loh, udah Ustaz. Maksud saya begini, ini kan kita diskusi santai. Kalau Bang Sima tahu apa itu negasi, Anda jawab. Tapi kalau Anda nggak tahu, saya yang jelaskan. Gitu kan enak kan? Betul nggak? Betul ya? Ya, silakan menjelaskan menurut Anda. Baik. Berarti ini teman-teman, jadi Bang Sima ini nggak tahu apa itu negasi ya. Negasi itu adalah kalimat penolakan. Penolakan tuh misal begini nih. Tapi yang ditolak itu lihat dulu ya, itu kata benda atau kata sifat ya. Misal begini. Kalau rumah itu kata benda tuh, nomina tuh. Nah, nomina itu negasinya itu nggak bisa menggunakan kata tidak, itu nggak bisa. Misal begini, tidak rumah, itu nggak bisa itu. Tidak Tuhan, itu nggak bisa karena Tuhan itu kata benda atau nomina. Kemudian tidak mobil itu nggak bisa. Yang betul apa negasinya? Bukan mobil, bukan rumah. Itu mobil kamu kah? Bukan, itu bukan mobil saya. Itu rumah kamu kah? Bukan, itu bukan rumah saya. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Paham ya? Anda dalam Oke, sebentar. Anda Paham sedang atau tidak membela dulu? Bang Suma itu Sebentar. hal wajar. Paham atau tidak dulu? Sebentar dulu. Ya, sebentar, Bu. sangat paham. Oke, tapi saya ini lanjut kan ya. dalam Saya rangka lanjut ya. Anda membela Bang Ya, Suma saya lanjut itu ya. sangat wajar. Saya lanjut. Oke, saya lanjut. Sekarang pertanyaan saya. Tuhan Anda kan maha kuasa, betul? Apa negasi dari maha kuasa? Sifat itu. Apa negasi maha kuasa? Ya, jadi maha kuasa tidak ada yang membatasi itu. Negasi yang saya tanya. Saya tadi udah jelaskan negasi. Apa negasi maha kuasa? Silakan. Ya, Anda akan karena Anda sedang sedang membela Bang Suma. Jawabannya apa? Jadi jawabannya apa? Anda sebetulnya juga jawabannya mana? Bang, saya tanya jawabannya. Jawaban dia itu Bang Sima. Ya oke, diskusi bisa menjawab nggak? Apa negasi kita dari maha kuasa? Santai aja lah. Iya. Negasi dari saya ulang ya. Apa negasi dari maha kuasa? Negasinya apa? Silakan. Ya, jadi dari Nggak tadi bisa Anda jawab. ya sebenarnya Anda pun sudah malu. Bisa nggak jawab? Nggak bisa nggak jawab? Bisa nggak?
Sebenarnya bisa nggak sih jawab? Anda juga Ya kita diskusi dengan pernyataan baik-baik. Bang Suma. Kita diskusi baik-baik, santai. Makanya. Santai, tenang. Negasi itu kebalikannya. Iya, Kalau iya. Apa negasi dari Maha Kuasa? Coba saya tanya Bang Sima. Dijawab apa negasi dari Maha Kuasa? Silakan. Tahu nggak? Berarti Iya, tidak ini kan dalam hal Anda Iya, berusaha dijawab dulu. membiarkan pernyataan Bang Suma. Enggak. Tidak ada sama sekali saya membuyarkan narasi Bang Suma, tidak ada. Coba dijawab dulu pertanyaan saya. Abang kalau nggak bisa Anda diskusi, bisa diskusi nggak? Bisa nggak? Bisa Ya, nggak? jangan di mute Mas. Coba Ya oke, santai saya lah nggak akan seperti orang mute. Kristen. Saya nggak akan Orang mute. Saya minta Kristen, tolong kalau dijawab ya. diskusi Minta tolong santai. dijawab ya, Bang. Minta tolong dijawab. Apa negasi Maha Kuasa? Jawab. Ya, saya jawab ya. Iya. Sebelum saya ke sana, saya Turun. Berisik. Ditanya negasi Maha Kuasa kok. Saya tanya apa negasi Maha Kuasa, coba. Bisa nggak diskusi dua arah? Pura-pura pinter tapi bego sebenarnya. Ya kan simpel kan Pak De kan. Kalau yang namanya Maha Kuasa, itu pasti ada negasinya. Apa negasinya? Ya tidak Maha Kuasa, kan begitu. Iyalah, betul nggak? Ya, iya makanya itu negasi daripada Maha Kuasa itu tidak Maha Kuasa. Negasi daripada Maha Melihat itu tidak Maha Melihat. Negasi daripada Maha Mendengar itu tidak Maha Mendengar. Sekarang saya tanya kepada Anda tadi mengatakan Tuhan Anda Maha Kuasa, betul tidak? Diskusi dua arah, betul nggak? Betul. Oke, pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan Anda menjadi manusia? Kenapa nggak bisa? Bisa nggak Tuhan Anda menjadi apapun? Kenapa nggak bisa? Bisa nggak Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Mana ada kata-kata kayak gitu? Nggak berakal kali kau ya. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Jawab. Bisa atau tidak Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? A, bisa, B, tidak. Tuhan ini kata-katanya apa masuk bukan Tuhan? Ya, bukan Tuhan itu negasi daripada Tuhan. Emang nggak berakal kau Bang. Loh, gimana sih ini orang? Tuhan itu sebentar, saya tanya. Tuhan itu kata sifat atau kata benda, nomina atau verb? Coba saya tanya. Atau kerja itu? Jawab. Adjektif, verb atau nomina? Jawab dia. Tuhan, Tuhan itu adjektif atau nomina atau verb? Jawab. Ngerti kau apa arti kata Tuhan? Loh, dijawab dong. Ngerti, Tuhan dalam kaidah bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Satu kata pun tidak akan pernah salah yang saya sebutkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia barusan. Satu kata pun nggak akan pernah meleset itu. Sekarang saya tanya kepada Anda, Tuhan itu apakah dia nomina, atau verb, atau adjektif? Jawab. Jawab. Bahasamu itu. Jawabannya apa, Bang? Bahasamu rendah kali Bang gaya pikirmu Bang, rendah kali Bang. Nggak nyampe dia. Rendah kali Bang. Assalamualaikum semuanya. Salam gitu. Jadi nyampe nggak ini? Jadi ini Pak De pertanyaan nyampe gitu nggak dia aja pertanyaan nggak saya ngerti ini? Bang, rendah kali gaya pikirmu Bang. Begini teman-teman ya. Ini diskusi dua arah ini kan nggak ngerti. Saya jelaskan aja ya teman-teman. Jadi gini, Tuhan itu adalah kata benda, dia nomina. Nomina itu tidak bisa menerima kata tidak. Ya, nggak bisa disandangkan dengan kata tidak, nggak bisa. Misal begini, tidak Tuhan itu salah itu. Rumah kata benda, tidak rumah itu salah itu. Yang betul adalah menggunakan negasi bukan negasi tidak, gitu loh. Bukan rumah, bukan Tuhan. Gitu loh. Negasi daripada Tuhan, ya bukan Tuhan. Negasi daripada sorga, ya bukan sorga. Negasi daripada rumah, ya bukan rumah. Gitu loh. Paham gak sih sebenarnya teman-teman Kristen ini belajar gak sih bahasa Indonesia gini? Tuhan itu kata sebentar, benda. sebentar. Itu. Mana kau Tuhan kata benda? Loh. Mana benda Tuhan? Oh, lo nggak ngerti dia Tuhan kata benda. Tuhan itu nomina, bro. Tuhan Iya. Coba buka KBBI. Memang nggak berakal kau ya. Oh, ini ini. Matetes ini. Tahu nggak teman-teman? Penguasa, pemilik.
Tahu nggak Pak Disugi? Dia Matetes, pastor pendeta Matetes itu loh. Tuhan benda. Oh bukan kalau ini raja ini bukan. Bukan yang tadi loh Pak Ustadz Arif. Matetes itu. Pantes goblok pastor. Iya. Coba Ustadz Iya. cerdas. Kalau masih pastor, masih pendeta pasti goblok. Iya Pasti. betul. Si Matetes itu. Tuhanku itu banyak, Tuhan itu banyak, Tuhan itu banyak. Ah ini kita naikkan ya. Ini penghujat juga. Bisa diskusi bro tukang geruduk? Bisa diskusi? Halo tukang geruduk. Ya. Halo. Bisa juga. diskusi? Bisa diskusi? Bisa dong. Oke, Emangnya baik. kalian bisa diskusi? Jawab Kalau pertanyaan saya saya. kan bisa diskusi. Dijawab Kalau kalian bisa diskusi enggak? Itu dulu. Kategorikan Ya. kata benda loh. Iya betul Pak De. Nah sekarang saya tanya kepada tukang geruduk dalam kaidah bahasa langsung Indonesia. menyerang ya. Oke, Dalam nggak kaidah bahasa apa-apa. Indonesia, sebentar. Dalam kaidah bahasa Indonesia. Kemarin aja kau udah menceret, Sabar, Ardiansyah. sabar, santai, tenang. Kita diskusi baik-baik. Nanti jawab pertanyaanku yang kemarin ya. Iya, sabar Oke. ya. Dalam kaidah bahasa Indonesia, apa negasi daripada maha kuasa? Silakan. Tidak kuasa, bukan maha kuasa. Loh kok bukan maha kuasa gimana? Kata sifat itu tidak bisa menerima kata bukan, botol. Bodohnya. Terus apa? Aduh, Coba. Turan. Berisik. Kalau kata sifat itu loh. Ngerti nggak sifat? Sifat itu, kata sifat nggak bisa menerima kata bukan. Gimana sih? Kalau kata benda nggak bisa menerima kata tidak. Alamak. Mati Mija. Gimana sih? Bukan maha kuasa katanya. Yang betul itu tidak maha kuasa, bukan maha kuasa. Ih, bodoh ini, minta ampun. Belajar bahasa Indonesia di mana kalian ini? Oke, mohon maaf Gurunda sama Pak Disugi. Tapi sebelum dilanjut Bang Ardi, izinkan saya promosi terlebih dahulu. Iya, untuk saudara-saudaraku, seperti biasa ketika saya ikut nongol di Komal itu tujuannya cuma satu, yaitu cari koin yang tujuannya insya Allah nanti untuk kita gunakan untuk pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia yang insya Allah akan kita dirikan di Makassar, dan peletaan batu pertama pada waktu milad Abi yang ketiga. Untuk saudara-saudaraku yang ada koin tas 1 mawar 2 mawar, silakan dilimparkan ke saya, dan semuanya akan saya serahkan untuk pembangunan tanpa mengurangi 1 mawar pun. Demikian, terima kasih Bang Ardi, lanjut. Bagi yang ingin gitu Bun, dinampakkan terus Bun. Jadi bagi yang ingin berinfak ya kepada sekolah apologet yang insya Allah itu yang dicita-citakan bersama ya, bisa scan ya, bisa di scan lewat barcode ini ya teman-teman. Ini QRIS ya. Beberapa pun jumlahnya teman-teman, yaitu yang penting ikhlas. Jadi aku tampilkan Ini nggak bisa ya. dibesarkan ini. Nggak bisa dibesarkan Bunda Rahma karena 10 anunya. 10 ini, iya. Enggak, Pak Disugi Disugi Pak Disugi kan punya. Pak Disugi Pak punya. Disugi yang punya, sambil lalu Pak Disugi. Pak Disugi punya kok, Ustaz Arif. Iya, Pak Disugi kan juga punya, Pak. Bentar. Kasihan ya tukang geruduk nggak ngerti bahasa Indonesia. Saran saya gini ya teman-teman Kristen ya. Kalau naik ke sini, usahakan nilai bahasa Indonesia minimal 9 ya. Minimal 9. Saya dulu 10, sorry. 10 saya dulu. Iya, saya dulu 10. Saya nilai bahasa Indonesia 10 loh. Mas orang Indonesia nilainya 8 sih. Berarti jenius ya, keren lah, mantap. Lu 10 nilai saya lu dikandani kok. Ya keren. Ya udah. Kalau minimal, nah ini nih. Iya itu. Itu Bang Agak Ardi ke atas kalau Pak De, agak ke atas. Bang Ardi kalau mau cari outlet di bawah di seleksi Udah, sampai gitu. angkat. Sampai angkat. Siap Ustaz. Nah itu. Nah screenshot silakan di screenshot. Pak De difokuskan dikit bisa nggak Pak De? Aku oten ini, teman-teman. Iya tahu Tuhanmu 3 kan. Aduh. Ya, Raja. soalnya aku mau apa? Ingin biaya untuk sunat ini, Bang. Gini saja Pak Abdi, kalau mengatakan oten-oten itu ndak punya ilmu ya ndak usah diundang, ndak usah berdebat lagi, ndak usah disebut. Nah ini yang minta naik, anda minta naik atau saya undang barusan? Ndak, saya minta naik, hanya saya mau bilang. Bukan saya undang kan berarti kan?
Karena saya dengar Pak Abdi kan bilang begitu, oten-oten yang harusnya naik harus pintar-pintar. Kalau Iya, harus ngerti bahasa Indonesia. Harus kalau Pak ngerti Abdi bahasa Indonesia. menganggap Anda ngerti nggak bahasa oten-oten Indonesia? itu bodoh, ya enggak usah diundang untuk Ya, komen Anda ngerti nggak bahasa Indonesia sekarang? Anda ngerti nggak? Enggak, saya enggak mau berdebat, saya hanya bilang itu saja. Ya kalau Nggak nggak usah ngerti bahasa diundang, Indonesia nggak ya usah- turun gitu loh. Ini Nggak khusus usah yang ngerti diundang. bahasa Indonesia, turun. Silakan Pak Disugi. Ya, minimal kami kan ya bisa baca tulis, Pak. Nggak seperti Nabi. Oh, Yohanes itu ya buta huruf ya. Oh, kayak Yohanes sama Petrus itu, yang Yohanes sama Petrus itu buta huruf sama idiota itu ya, betul ya? Betul kan? Izin bertanya nggak? Sebentar. Anda bilang buta huruf, coba buktikan Bang Ardiansa. Bang Ardiansa nanti baca Al-Quran yang bahasa original text. Kemudian ini seselen ini suruh baca Alkitabnya yang berbahasa original text juga. Ya, silakan. Siapa di sini? Umat yang buta huruf. Silakan. Ini loh. Silakan. Gini Kak, kalau Nabi Muhammad taruhlah buta huruf, dia nggak pernah nulis kitab, Kak. Yang lucu lagi, buta huruf idiot nulis kitab sampai 4 kitab. Kalau saya Yohanes, bisa baca 1 tulis. Yohanes, 2 Yohanes, Wahyu. Ini bagaimana Kata ceritanya saya. orang buta huruf idiot bisa nulis 4 kitab, Kak? Bagaimana Saya ini? bisa baca tulis. Berarti saya Bukan lebih muda dari bukan Nabi. kau, Kak. Yang ku maksud bukan kau. Yohanes di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan idiot, buta huruf dan idiot. Kok bisa Iya. nulis 4 kitab? Agramatoi eisin kai idiotai. Nah, itu dia. Agramatoi. Kami yang naik bisa baca tulis, sudah itu aja. Saya nggak mempermasalahkan Anda karena tadi Anda menyebut Nabi saya, maka saya ingin mengomentari. Nabi saya nggak pernah nulis kitab, buta huruf nggak masalah. Saya yang jadi bisa masalah nulis. itu sudah yang bisa nulis. Iya, Anda Lucu juga kan? percaya kok sama yang buta huruf, gimana kok sama dong? Saya sama Anda? percaya beliau itu buta huruf tapi bukan Iya. menulis kitab dia. Berarti tidak Anda seperti bodoh, Yohanes bisa yang percaya idiot sama buta dan huruf, buta sama huruf aja, bisa kan? nulis kitab. Lucu kan? Apakah orang buta Udah huruf gini itu nggak aja. bisa menyampaikan pesan? Bisa. Tapi Anda apakah sendiri orang kok buta percaya? huruf itu bisa nulis dan idiot? Tak bisa baca Bisa nulis? Nggak tulis. bisa. Daya pikirnya rendah, huruf nggak ngerti. Bisa nulis 4 kitab pula itu. Tebel-tebel segitu. Yohanes sampai pasal 21. Ya, sama kan? 1 Yohanes, 2 Yohanes, Wahyu pula itu. Wah, parah ini. Udah buta huruf, idiot. Bisa nulis kitab, pengertian enggak, Bang? Iya, makanya Kayak gitu itu. dipercaya. Maksudnya begini loh, Bu Selin, kalau memang mau diskusi dengan bagus, kalau memang mau diskusi dengan bagus, Bu Saya Selin. mau bertanya, izin saya bertanya ya. Kalau Satu mau diskusi pertanyaan. dengan bagus, sebentar. Kalau memang mau diskusi dengan bagus, Lari. tuh, mana dia? Udah Mana kena dia? mental dia. Tuh. Oh, ya udah. Kena mental dia. Baru tahu Oke, kalau kan, penulis kitabnya itu idiot buta huruf. Ya harusnya kita tes bacanya. Aku baca kitabmu, kau baca kitab. Aku baca kitabku, kau baca kitabmu, gitu loh. Tahu nggak, teman-teman? Aku pernah naik ke komalnya MAD Mamat. Dulu kan pakai nama Mamat. Sekarang kan pakai nama tukang geruduk yang tadi loh, Ustaz Arif. Tahu nggak? Nah, jadi ceritanya gini, Ustaz Arif. Dia itu si Mamat itu memang penghujat dia. Sejak awal memang penghujat. Sekarang ganti nama menjadi tukang geruduk gitu kan. Tapi sejak pakai nama Mamat, dia diskusi itu nggak ada yang nonton sama sekali. Akhirnya ganti nama kan, jadi tukang geruduk. Sekarang open cam tuh. Open cam. Sudah open cam, komalnya nggak rame pula, Ustaz. Nah, apa yang dia lakukan? Dia lakukan adalah naik ke komal-komal Islam yang rame, begitu, Ustaz. Jadi kasihan ya si tukang geruduk itu ngemis followers di sini. Ya kalau sesama muslim nggak apa-apa lah ya. Ini oten, masa ngemis di sini sih. Dah, lanjut Ustaz. Ya, silakan Raja Wadohas. Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Cek. Halo, Assalamualaikum, Bang Andi. Andi. Assalamualaikum. Oh, masih jauh dari berangkat mungkin. Gurunda kemana ya? Gurunda kemana? Masih beribadah, beribadah. Tadi malam sempat diumumkan enggak itu hasil penggalangan donasi untuk sekolah itu? Sudah, Aku Pak nggak Andi. denger ya? Sudah, Belum, semalam. Semalam Udah di ya? akhir iya semalam oleh Gurunda. Sekitar Terkumpul berapa? Berapa ya? 87 Hampir ya? 80, hampir Ah, iya. 80 Pak. Allahu Akbar, subhanallah. 80 juta kawan.
Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya Masya Allah, saudaraku alhamdulillah. sekalian, ya para ahlul sodakoh ini, Masya Allah Anda hebat ya, Subhanallah udah dapat 80. Insya Allah ini terus berlangsung sampai pembangunan selesai ya. Nah, saya punya inisiatif tersendiri yang berbeda dengan kawan-kawan, yaitu ngumpulin mawar, ngumpulin koin. Nah, itu nanti juga seluruh hasilnya itu kita sumbangkan untuk pembangunan sekolah itu. Begitu kawan-kawan ya, Masya Allah. Terima Ya. kasih saudaraku sekalian. Terima kasih, Masya Allah, barakallahu fikum. Dan juga ada informasi Ustadz Arif, kalau boleh teman-teman silakan di follow akun Mam Alma ini di bawah ini, Mam Alma. Beliau ada kakak ipar saya dan beliau jual skincare juga. Kalau mau ikuti beliau silahkan, monggo di follow ya. Oh, mana Alma ini ya? Ya, Mam Alma ini kakak ipar saya. Jadi ini kakaknya istri saya ini. Masya Allah. Iya, Pak Ade kapan hari kan bilang gini, "Oh, Bang Ardi ini pinter cari istri." Oh iyalah, adiknya Wish. cantik ini, kakaknya juga cantik ini. Masya Allah. Itu, silakan di follow teman-teman. Ya. Untungnya aku udah tua. Masya Allah. Hehehe tadi hehehe. Itu. Aduh. Ya, lanjut diskusinya nanti kalau ada yang perlu tempat saya diturunkan nggak apa-apa Ustaz Arif. Kita sudah. Bunda Rahma kata, Bunda Rahma kelihatan itu, kerudungnya Bunda. Waduh. Sorry. Kelihatan itu. Alfian Islam Kristen Alfian. Disapa dulu Pak Kardi. Ya, selamat siang Alfian dan juga Raja Badoha, Kristen ya? Iya. Saya Muslim, Bang. Oh, Bang Alfian Muslim? Iya, Bang. Ada yang mau disampaikan sebelum turun? Nggak mau ini aja. Mau sampaikan buat teman-teman di sini semuanya. Kawal terus iman-iman yang didukung dengan kecerdasan. Jangan sampai salib-salib bayangan ini menikung dari belakangnya. Oke, thank you Bang. Yuk, Assalamualaikum. Halo Pak Doha, mau diskusi? Silakan, mau diskusi di sini ada guru-guru kita. Tentang apa? Apapun asal Anda menggunakan bahasa Indonesia. Iyalah harusnya bahasa Indonesia lah. Oke, silakan Pak Dezuki, monggo. Aku nggak tahu bahasa Arab Bang soalnya. Ya. Oke, silakan Pak Dezuki, monggo. Kalau Pak Doha ini Bang Ardi sudah ini mengakui bahwa Tuhannya itu 3, apain lagi? Oh gitu? Iya. Yang bilang Tuhan Kristen itu 1, itu suruh berhadapan dengan Raja Pak Doha. Oh ya gitu? Kan, ya? Iya. Itu kan tadi udah ketemu saya tadi di komalnya Bang Dalbo. Dia ngaku Tuhannya 3. Saya bilang kalau Tuhanmu 3 berarti kamu nggak percaya dengan ucapan Yesus. Kata Yesus Tuhan itu yang benar cuma 1. Nah kan gitu. Nah, saya nggak mau ikut Yesus, pokoknya Tuhan saya 3. Katanya gitu Bang Ardi. Ya aku bingung lah. Jadi aku bingung sendiri nih kalau ngadepin dia ini. Orang dia udah terang-terangan pokoknya nggak mau ikut Yesus, pokoknya maunya Tuhannya 3 gitu, gimana coba? Yang kita hadapin itu kan orang yang kamuflase, ya kan? Bisa Ngaku Tuhannya 1 tapi bertanya 3. Kalau dia ini enggak, sudah ngaku Tuhannya 3 ya sudah kelar. Sejak Muhammad mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selin ini mau diskusi dengan Bagus atau tidak? Ya, saya mau bertanya satu pertanyaan saja. Ya, mau diskusi atau tidak? Enggak, saya mau bertanya aja. Iya, nggak mau diskusi? Nggak mau? Turun. Saya ingin Turun. Ini ruang diskusi. Kalau nggak mau ada oten-oten diskusi, bisa. Tapi Raja Padoha dulu perasaan menghujat Ustaz Arif. Sekarang udah enggak ya? Bisa aku menguatkan. Ya, agak lain memang. Kalau di komal lain memang seperti itu. Tapi kalau di komal sini enggak pernah. Wah, luar biasa Raja Aku Padoha. nggak pernah menghujat Bang dimanapun. Bahkan Bang Kristen, siapa yuk yang Kristen bilang Tuhannya 1, berarti makan gorengan 3 ngaku 1 gitu kan, Raja ya? Oh iya. Soalnya Kristen jujur aku.
jujur aku. Ya udahlah, yang penting sekarang udah nggak menghujat ya. Meskipun dulu aku dengar dia menghujat sih. Iya, itu nengok-nengok hostnya itu Bang. Kalau duluan ya aku menjawab aja. Coba ini barangkali Kristen Bang Ardi, masalahnya banyak permintaan ini. Halo Vi. Iya bang. Halo, Kristen Islam? Ateis. Oh, ateis. Ini saya tanya hostnya dulu ya, apakah diterima? Turun kalau ateis turun. Oh, turun. Ya ateis, nggak usah lah. Tuhannya pun nggak ada, bingung kita nanti. Tuhannya pun. benar Raja. Kalau di room ini memang, kalau di room saudara-saudara kita yang Muslim itu memang dari teman-teman Kristen. Setuju dengan Raja Padoha itu. Kalau ateis nggak usah, di sini kumpulannya orang bertuhan. Iya. Kalau nggak bertuhan mau ikut-ikutan ngapain? Ngapain Kan dia gitu jadinya. ikut-ikutan di sini? Iya, orang nggak punya Tuhan kok ikut-ikutan. Gini aja, Bang Vivi, gini aja, follow saya. Nanti saya buka komal, Anda naik berdua sama saya ya. Gimana? Saya sudah follow Anda. Vivi ya. Anda follow saya sudah follow Anda. Follow saya ya. Gitu. Oke, lanjut. Kita diskusi nanti ketika saya buka komal. Tapi harus bisa jawab ya. Jangan sampai jadi ateis tapi nggak bisa jawab. Wah, bahaya. Lanjut Bang Ardi. Ibaratnya gini Raja Padoha, kita ini orang yang bercelana gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang nggak bercelana mau ikut rombongan, mau bikin malu aja kan, nggak mau kan? Tuan-tuan mau. Tapi ada yang begini juga, Ustadz Arif sama Pak Dejuki tahu Rabjono kan, tahu kan? Ya tahu Si saya Jono. Jono. Nah, Iya Jono itu kan. Nah, aku ya. pernah mau diskusi sama dia, tapi dia ngomong gimana coba? Ayo kita diskusi Ardiansa di room netral. Di room mana? Aku bilang gitu. Di roomnya ateis. Bodohnya minta. Masa orang nggak bertuhan disuruh jadi moderator orang bertuhan, kan bodoh. Bodoh lah. Gimana ini si Jono ini? Ya, kita sapa dulu ya. Halo Murtado. Maria S. Selamat siang Murtado. Kristen Islam? Kristen Bang. Mau diskusi? Boleh diskusi santai aja. Yang perlu kita ya. Mudah. Pikir sopo. Makanya. Kalau Tuhan bukan makhluk. Silakan mungkin Pak Dezuki, mau nggak Pak De? Atau Gurunda udah monitor? Mungkin Gurunda? Belum ya? Ya sudah kalau gitu Pak Dezuki. Pak De, monggo. Suruh tanggapi aja Bang Ardi, Tuhannya Kristen 3 ini Raja Padoha. Silakan kalau mau bantah Murtado ya. Itu aja. Monggo. Ya, Tuhannya Kristen 3 kan? Iya, Tuhannya Murtado berapa? Tuhan saya Tuhan Yesus Kristus ya. Ada berapa? Gitu. Tuhan Yesus satu. Lanjut Bang Ardi. Ya Tuhan Yesus. Lanjut Pak Doa. Biar Pak Doa. Berarti dia itu Menang Padoha 3. Ini Padoha ini Kristen ya. Sebentar, Murtado. Ini Padoha ini Kristen. Murtado juga Kristen, teman-teman di bawah perlu diketahui ya. Raja Padoha bukan Islam ya? Bukan ya? bukan. Bukan Islam. Oke. Tuhannya berapa Raja Padoha? 3. Siapa aja? Bapa, Anak, Roh Kudus. Udah. Tuhannya Murtado berapa? Yesus. Oh, berarti selain itu bukan Tuhan. Ya, gini, mereka itu kan gini, Anda bertanya sudah dijawab, ya perlu dijelaskan tidak? Kalau tidak perlu penjelasan, ya sudah. Begini, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kan satu, Bang, kan bukan 3 itu. Hakikatnya Allah, betul, Bang. Ini kalau 3, Bang. Kalau orang 3. Kristen sabar dulu. Dari mana Anda katakan 1, 3? Anda jangan bohong dong. Ini kasus, ini saya kasih contoh kasus. Ketika Yesus dibaptis, Anda baca dalam Matius 3 ayat 16-17, itu Yesus sedang direndam di Sungai Yordan. Di atasnya ada burung merpati. Dari langit ada yang teriak-teriak. Di 3 tempat yang berbeda dalam satu waktu
Ya, bagaimana Anda mengatakan itu satu? Di tiga tempat yang berbeda, di waktu yang sama. Kok dibilang satu, Bang? Ada yang direndam, ada yang berupa burung merpati di atasnya, ada yang teriak dari surga. Ini tiga, Bang. Bagaimana Anda katakan satu? Nah, ya sudah Bang. Udah. Ya, berarti Anda itu tidak meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ya, itu. Iya loh. Kuasa lagi apa hubungannya? Gini, sabar. Ke situ lagi, Pak. Iya loh. Udah dua itu Jelas. Bang. Gini. Tadi kau bilang Tuhanmu Yesus. Sabar dulu. Boleh gantian tidak? Kamu bicara aku diam. Boleh, silakan. Oke. Boleh. Yesus adalah firman Allah, ya. Roh Kudus adalah rohnya Allah. Bapa itu sang sumber. Nah, mereka itu kan satu. Oke, Seperti mereka gini, ya mereka seperti gini loh. Mereka. Saya Sejak kapan kata mereka itu artinya satu? Mereka itu jamak. Bang Bibel ini manusia, betul? Ya. Hakikatnya Anda manusia. Sabar ya. Hakikatnya manusia, betul? Betul. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Itu satu manusia atau tiga manusia, Bang? Saya tanya. Itu satu manusia karena roh saya, bentar Bang, bentar. Roh saya, roh saya tidak pernah keluar dari tubuh saya, Bang. Sementara yang digambarkan di dalam Matius, ya di dalam Matius 3 ayat 16-17 itu ada tiga oknum. Ketika Anda menyebut Yesus, tidak mungkin otak Anda membayangkan manusia tua yang duduk di atas kursi roda. Daniel 7 ayat 11. Ayat 9. Ketika Anda menyebut Bapa, tidak mungkin otak Anda membayangkan si burung merpati Roh Kudus. Ketika Anda menyebut Roh Kudus yang berupa burung merpati, tidak mungkin otak Anda membayangkan Yesus yang kayak bule. Sehebat apapun, Bang, otak Anda tidak akan bisa menyatukan tiga wujud yang berbeda menjadi satu wujud. Nggak bisa. Kalau Anda ngomong bisa, Anda nipu. Gitu loh. Dari mana mereka itu satu? Wujudnya tiga. Bang, gimana sih? Sudah Bang Bibel? Anda paham nggak Trinitas itu apa? Itu gini dulu, loh, sudah apa belum gantian? Iya, saya tanya. Trinitas itu seperti apa? Rumusnya seperti apa? Coba terangkan. Tadi Tritunggal ada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tiga. Tetapi mereka adalah satu hakikatnya Allah. Seperti kamu, sabar Bang Bibel. Ketika kamu saya tanya, kamu ini manusia. Oh ya, aku manusia. Kamu punya badan, punya jiwa, punya roh, ada tiga itu loh. Oke. Tetapi satu pertanyaanmu manusia. salah, Bang. Loh, Pertanyaanmu salah. Gini loh. Kok dipotong? Pertanyaannya tuh yang benar begini, Bang. Anda dan saya satu hakikat manusia. Anda manusia? Ya. Bang Ardi manusia? Ya. Saya manusia? Ya. Ada berapa manusia? Itu baru betul. Ada tiga manusia. Kalau ngomong ada satu manusia itu bodoh dia. Yesus Tuhan. Sudah, Bang Tuhan Bibel. ini entitas kan? Tuhan ini entitas kan? Betul enggak? Coba dijawab. Tuhan ini entitas bukan? Ini logikanya Bang, jawab dulu, sabar Bang. lo, Tuhan gini itu loh entitas, bukan? sabar dulu logika Anda, analogi. Tolong dijawab, Tuhan itu entitas atau bukan? Jawab. Tuhan itu entitas bukan? Jawab. Kok kejang-kejang gimana? Tuhan itu entitas bukan? Jawab. Kalau nggak mau jawab turun. Karena saya nggak mau orang nggak jujur. Gini loh, kamu tadi Tuhan itu entitas bukan? Tuhan itu entitas bukan? Jawab. Coba dijawab dong. Tuhan itu entitas bukan? Tuhan gelar Tuhan penguasa. Ya, gelar. Sudah cukup, saya jawab. Aku menanggapi yang kamu analogikan tadi loh. Bang. Gimana? Bentar. Anda tadi katakan Tuhan itu gelar. Manusia, sabar. Analogimu tiga. Kalau mau keras-kerasan saya lebih keras daripada Anda, ngerti? Turut. Kalau mau keras-kerasan saya lebih keras. Alas saya canggih ini. Macem-macem loh. Nah, itu Halo dia. Maria. Halo Maria.
bentar Bang Ardi. Tuhan itu kan entitas, gelar kata dia. Oke, gelar. Yesus yang berupa manusia digelari Tuhan. Roh Kudus yang berupa burung merpati digelari Tuhan. Bapak yang berupa roh digelari Tuhan. Apa ada berapa Tuhan ini? 3. Benar sih Raja Padoha tidak munafik. Trinitas itu pasti munafik dia. Nggak berani dia ngaku jujur. Saya lebih menghargai seperti Raja Padoha ini. Tuhan saya 3. Karena tidak mungkin dipaksakan menjadi 1. Itu nggak mungkin. Kalau masih memaksakan Tuhan 3 tapi 1, Anda sedang dibodoh-bodohi. Begitu. Ini ada si tukang. Apa ketakutan kalian? Nggak ada yang takut, bro. Kenapa Kalau nggak mau dinaikkan diskusi dari tadi? yang bagus. Kalau nggak ketakutan. Ya kalau begitu diskusi yang bagus, sepakat? Loh, emangnya dari tadi saya nggak bagus? Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Anda Jawab tadi dulu, mengatakan kenapa ketakutan kalian dari nggak ada tadi? yang Nggak mau takut, naik. bro. Nggak ada yang takut sama kotoran bernyawa. Loh, kenapa nggak dinaik-naikkan Nggak dari ada tadi? yang takut sama Kalau nggak kotoran takut, bernyawa. Loh, kau kan mau pansos di sini. siapa yang mau pansos? Ya, Saya kamu mau lah, masa memberi saya? kebenaran, bukan Gimana seperti sih? kalian cari koin. Oke, baik, kita uji ya. Buka Kita uji kalau formal, begitu. buka Oke, ambil baik. koin, Kita uji berani? Berani kita uji? Berani? Terus bagaimana pertanyaan Berani saya kita yang uji kemarin? nggak? Nggak bisa Berani jawab. kita uji atau tidak? Berani kita uji tidak? Iya, kita uji. Lalu Kita pertanyaan uji saya yang sekarang. kemarin Judulnya kepadamu adalah, gimana? Tuhan bukan makhluk. Silakan ditanggapi dulu. Itu ada ujian di atas itu. Tuhan bukan makhluk. Silakan. Kau kapan hari saya tanya soal kodeks sudah jawab juga kan? Kodeks? Ya kan? Emangnya Kau jawab Al-Quranmu ada kodeksnya? Ada manuskrip Al-Quranmu? Kau jawab nggak? Nggak jawab. Lihat. Ada Nggak manuskrip jawab, kan? Al-Quranmu? Ya, jawab nggak? Sehingga Nggak kamu jawab. bisa Ada, mengkritisi ada. tentang kodeks Ada. Alkitab. Kau bisa baca. Ada. Saya tunjukkan kau baca. Berani? Coba. Berani kau Tunjukkan baca? kepada saya Berani kau manuskrip baca? Al-Quranmu mulai dari Al-Fatihah sampai Anas. Silakan. Oke, baik. Ambilkan Anukuma. Oke. Tapi kau baca ya? Caranya? Janji? Ya. Janji? Ya, silakan. Oke, janji ya. Sebentar, kita turunkan dulu sebentar. Ini. Dijamin mencret. Bentar ya. Ustadz Arif bisa dibesarkan saya, Ustadz Arif? Ini bisa nih 9 ini. Pasti mencret. Bisa. Tapi harus baca ya. Nanti Lihat, apakah ada Iya, harus manuskripnya baca, Al-Quran ya. itu Bisa, itu ada, tahun berapa? ada. Saya tunjukkan, Abad keberapa? Saya tunjukkan. Ya, itu ditunjukkan. Iya, saya tunjukkan. Lengkap datanya tuh. Tab, ku ambilkan tab. Di apa? Ning kamar. Saya tunjukkan. Tapi janji ya, tadi baca ya, Ustadz Sugi ya, betul ya? Apa? Ya. Baca ya, sabar. Baca apaan? Sabar. Baca. Tadi kan udah janji baca. Ya sabar. Baca apa? Nanti gantian. Kau nunjukkan Gantian nanti kodekmu. kau tunjukkan manuskripnya, saya baca. nanti kau biar tunjukkan dibaca manuskrip Bang Bible. Ardi. Ngomong apa sih ini orang berdua ini Nanti kok pacaran kayak pacaran kan begini. berdua. Saya tunjukkan manuskrip Quran, kau baca. Nanti kau tunjukkan manuskrip Bible, saya baca loh. Fair kan? Ya, tunjukkan manuskrip Ya, Al-Quran oke. mulai dari Sampai Al-Fatihah Anas ya, nanti sampai kamu Anas ya. tunjukkan ini manuskrip, Iya, sampai manuskrip Anas. Al-Fatihah. Iya, sampai ini Anas, manuskrip iya. Al-Baqarah. Ini Iya, manuskrip iya. Anas contohnya. Oke, Ini oke, manuskrip oke. Iya. Kau baca ya, tapi ya, kau baca ya. tunjukkan Oke, satu-satu ya. Iya, Oke, silakan. satu-satu ya. Ya. Oke ya, saya tunjukkan. Ya, Bentar. Itu berapa surah itu ada 100 berapa? Sebentar, 114. Sabar lo, santai lo. Nah, 114. Sabar. Iya, Nanti santai. kita banding. Oh, jangan di-mute lah. Iya sabar. Iya, sabar. Kenapa di-mute takut? Iya sabar. Ini ya, teman-teman ya. Sabar, teman-teman. Di sini ada kelihatan ya ini ya. Ini manuskripnya. Ini Al-Fatihah. Cuman yang bisa baca Arab, coba kau baca ini apa bacanya nih? Saya Ini tidak apa tahu bacanya? baca itu. Coba terjemahkan. Orang saya bukan Arab. Saya bukan orang Arab, bro. Saya bukan orang Arab, bro. Saya bukan orang Arab. Sekarang kau tunjukkan kodekmu biar dibaca Bang Ardiansyah coba. Mana manuskripmu? Kita bantu ya. Baca Bang Ardiansyah Al-Fatihah. Nih kita klik Al-Fatihah, kita klik. Ah, ini ada Manuskripnya mana? Al-Fatihah. Ini manuskripnya nih Al-Fatihah ya. Ini Al-Fatihah, yang ini rusak, ini Ar-Rahmanir-Rahim nih, Ar-Rahmanir-Rahim. Terus kemudian ini rusak gitu kan, dan dilanjutkan. Di sini Itu Al-Fatihah. abad keberapa? Coba. Al-Baqarah. Ini surat Lihat. ini lihat. Abad Lihat keberapa ini itu? loh. Ini loh. Abadnya yang ini saya tanya, itu abad keberapa manuskrip itu? Abad ke-7. Mana?
Oke, mana? Nih. Oke. Loh kok ini yang tadi Ya, kok ini nggak saya ditunjukkan tunjukkan. manuskrip yang tadi? Iya, Gimana sih kok ini saya tunjuk loh. Iya sama. Tenang. Sama. Saya Tulisannya nggak mungkin sama. menunjukkan. Ini ditambah keterangan aja. Ini sama. Kan kau tanya abad keberapa? Ini loh sama. Saya tunjukkan yang sama, bukan yang berbeda. Ih bodohnya minta ampun ya. Dengerin, santai. Kita cek ya. Abad pertama sampai kedua Hijriah. Abad pertama Hijriah itu abad keberapa, teman-teman? Abad ke-7 kan. Abad ke-7. Ini Al-Quran manuskrip ya. Sabar, santai ya. Abis ini kau harus baca. Kalau nggak gitu saya tanya. Oh, berarti ya. yang tadi udah hilang. Santai. Tenang. Oh, manuskrip yang tadi udah hilang. Oh, Loh, enggak gitu. sama Ya udah, terserah lu. ini kan sama Mana? ini manuskripnya. Sama itu. Oh, bukan ini yang tadi. Yang tadi bukan itu, Bro. Kita bandingkan. Yang tadi bukan itu, Bro. Ya, kita bandingkan ya. Kita Yang bandingkan. tadi bukan Di itu, dalam Bro. website. Ya, Di sini dengerin bukan dulu Pompes, dong. Bro. Ya, Yang dengerin bisa dulu, dibohong-bohongi, Bro. Iya, dengerin dulu, gantian ngomong Ini ya. bukan Pompes yang bisa santai. dibodoh-bodohi. Di mute dulu. Oke, kita buktikan Pompes, Bro. teman-teman. Ini huruf Bukannya- E. Sabar. Ya ini loh Ini, saya Bro. jelaskan. Yang tadi- Takut kali dia. Oh, yang tadi Ya, dong. ya kalau nggak takut, ya. berani nggak dengerin saya? Berani dengerin saya nggak? Berani nggak dengerin saya? Nah, mampus kan? Nih ya teman-teman ya, saya buktikan teman-teman. Ini diingat-ingat modelnya. Udah ingat? Udah? Kita baca. Ini E ini adalah folio 253B showing menunjukkan akhir dari surat Al-Qasas dan beginning atau awal dari surat Al-Ankabut. Ya, awal dari surat Al-Ankabut. Oke ya, teman-teman udah baca ya ini ya. Dan ini abad keberapa teman-teman? Abad pertama Hijriah. Berarti abad ke-7 ya. Oke ya, abad ke-7 nih. Oke. Ini adalah ini cuplikan ya, karena di sini ini segini banyaknya, lengkap ini loh, segitu tuh. Ya, ini abad ke-7 Masehi. Ya, nggak berani mendengarkan kan? Nah, itulah kau. Oke. Terus kemudian kita buktikan dengan yang data saya tadi. Ini kan di online. Oke, dan sudah saya download sebenarnya. Ini huruf E. Akhir beginning of surat Al-Ankabut. Oke, kita buka surat Al-Ankabut dulu, teman-teman. Kita buka surat Al-Ankabut dulu sebentar ya. Gitu caranya membuktikan ya. Nah, oke, kita Quran Kemenak. Bentar. Oke, kita surat Al-Ankabut. Surat ke berapa Ustadz? 28 ya? 29 ya? Ini ya, 29 ya. 29, betul ya teman-teman ya? 29 ya. Betul ya? Oke, 29. Kita klik. Surat Al-Ankabut. Nih surat Al-Ankabut, oke ya. Oke, ini surat Al-Ankabut nih. Alif Lam Mim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu. Oke, kita cek sekarang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Betul teman-teman? Betul. Oke, kita cek di sini. Ahasiban nasu. Nah, bener ya? Betul ya? Ya. Oke, kita cek di yang punya saya. Kita cek punya saya tadi. Nah, ini kan punya saya kan? Oke, kita cek surat ke-29. Akhir ini ya, nih 29. Oh, berarti ini tuh. Nah, sama nggak? Ini punya saya. Ini yang ada sudah saya download. Ini yang ada di internet. Sama pas. Sama nggak? Sama banget. Nah, ini. Loh, oh ini. Loh, sama nggak? Sama. Kita buka, kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Gitu ya. Ahasiban nasu. Kita cek ahasiban nasu. Mana tadi di sini? Ya, ahasiban nasu ayyutraku. Iki kalau dibaca an ya an, tapi ini berhubung ada ya di sini dibaca ayyutraku. Mana Kita cek. tadi?
Ya ini loh. Ya, ini kan Al-Fatihah sedang tadi membuktikan. mana? Iya sabar, santai. Ya ini manuskripnya Diskusi ini. ya seperti inilah kan. Ya, Diskusi model ini cok. nggak bisa diskusi, ini mampus kau. Nggak bisa diskusi. Orang koplak. Iya ini ya. Ayyut roku kita buktikan di manuskrip. Iya betul. Kita dibuktikan ayyut roku ahasiban nasu. Ayyut roku nih kaf wawu nih. Ya, ahasiban nasu mana? Ah ini ahasiban nasu ayyut roku ini kaf wawu. Betul nggak kaf wawu? Betul nggak? Nah, betul kan? Betul ya? Kaf wawu. Betul ya, Pak De ya? Betul. Nah, betul berarti teman-teman. Nah, ternyata data yang saya tunjukkan ini kalau di sini cuplikan, gitu loh. Nih, ini cuplikan ini satu tebel nih di sini. Nah, kalau mau lengkap yang ini. Yang ini nih, tuh, ini lengkap ini, tuh lengkap tuh lengkap, tuh ini manuskrip ini, woi. Al-Fatihah, yuk kita ke Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah, saya klik Al-Fatihah ini Al-Fatihah dan Al-Baqarah ya di sini ya teman-teman ya. Jadi Al-Fatihahnya separuh di sini, ya Al-Baqarah dilanjutkan ke Al-Baqarah selanjutnya ke sini. Tuh, ada ini. Tuh manuskripnya ada. Emang kau nggak bisa diskusi emang kau itu, Dinda ya. Nggak bisa diskusi kau. Ayo. Itu yang jadi Apa masalah itu ketakutan gini, kalian? Bang Andi. Nah, inilah Islam. Yang jadi masalah itu gini loh. Injil Yohanes itu kan hanya sebesar satu ayat. Kok bisa jadi 21 pasal itu gimana ceritanya, Bang Ardi? Ya itu makanya itu. Nah ini kan, nah ini Al-Fatih, Al-Baqarah, Al-Fatih ini lengkap nih teman-teman. Kalau nggak percaya nih ya, saya cek ya. Surat ke-1, 2, 3, 4, 5. Katanya mau sampai Anas, kita terus. Nah ini 114 Anas, kita klik. Nah. Lengkap saudara. Loh, ada berapa halaman ini? 800, kalau sampai Anas ini 819. Nah, ya kan? Tuh, 821 totalnya nih. Ya kan? Tuh Nah, ya. kalau Injil Yohanes kan hanya sebesar ini kan? Hanya sebesar ini kan awalnya itu. Iya, betul. Nah, besar ATM. Nah, sekarang enggak. Nah, kok bisa jadi sekarang 20 tukang pasal duduk itu dapat naik. dari mana? Ya makanya itu. Sekarang tukang geruduk naik, buktikan kepada saya manuskrip Bible di abad pertama. Ayo, silakan. Ayo, naik. Saya besarkan, yuk. Ayo. Silakan. Ya, buktikan. Kenapa ketakutan? Mana manuskrip Bible? Buka datanya dulu, baru berbicara. Buka datanya Open Camp sudah Mana saya Al-Fatihahnya? sudah saya undang Open Camp. Al-Fatihahnya mana? Silakan. Orang udah ditutup Jawabannya mana? tadi kok. Aduh, Pak. Silakan. Mana? Nyalakan kamera dulu. Lah itu Mana tadi udah manuskripnya? ditunjukkan gitu loh. Udah Ya mana ditunjukkan gitu loh. Al-Fatihah sampai Anas mana? Tadi. Mana? Mampus. Orang udah ditunjukin segitu banyak, ya ampun dasar. Bener memang kata Yesus itu jangan melemparkan mutiara kepada anjing. Nggak ngerti dia. Sudah. Yuk. Jangan Silakan lagi, melemparkan Bang Andi. mutiara kepada anjing dan babi karena hanya akan diinjak-injak saja. Itulah ketika kita melemparkan mutiara berupa Al-Quran kepada anjing ya cuma diinjak-injak saja, Bang Ardi. Silakan Bang Ardi naikkan lagi dua slot ini untuk OTM. Gini aja Ustadz Arif, kan berhubung dia nggak bisa diskusi gitu kan. Bagaimana kalau kita buat dia nyimak kita tapi dia nggak bisa komen, gimana? Nah, bagus itu bagus. Ya oke. Biarkan dia di bawah, jangan dinaikkan moderator, biarkan dia di bawah Ustadz Arif dan juga teman-teman semuanya, biar dia nyimak kita. Kita naikkan yang lain. Oke, biar dia nyimak kita ya. Nggak bisa komen dia. Dalam nak. Sambil lalu Ustaz Suki, sambil lalu di ini Ustaz. Sonding-sonding itu. Iya, sambil menunggu
Kristen yang cerdas ya. Kalau Kristen bego sih banyak, dari tadi banyak yang naik. Kita tunggu Kristen yang cerdas gitu. Nah, saudaraku sekalian, bagi Anda yang ada kelebihan rezeki, dipersilahkan untuk berpartisipasi di dalam pembangunan sekolah apologet ya. Sekolah yang akan menjadi momok bagi gerakan kristenisasi di Indonesia. Ya. Nah, Anda bisa menyalurkan sebagian rezeki Anda melalui QRIS ini. Nah, bagi Anda yang ada koin, entah itu berupa mawar, berupa donat, berupa kopi, itu bisa didonasikan melalui saya. Insya Allah semua yang saya dapat dari koin TikTok ini, semuanya tanpa mengurangi satu kopi pun, satu mawar pun, semuanya akan saya infakkan ke pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia tanpa mengurangi satu mawar pun. Sampai kapan? Sampai pembangunannya selesai. Mau 2 tahun, mau 3 tahun. Selama itu pula yang koin yang saya dapat, saya sumbangkan seluruhnya demi perjuangan kita bersama untuk membentengi umat dari upaya pemurtatan kafir laknatullah alaih. Begitu, terima kasih. Ya, sambil lalu berjalan ya, silakan Bang Ardiansyah, lanjut Bang. Iya, teman-teman. Dan yang tidak punya koin boleh di scan ya, scan kris itu yang tidak punya koin dan ada dananya, misalnya ada aplikasi GoPay, ShopeePay atau Oppo atau Dana. Nah, langsung buka aplikasi, ada scan kurisnya di situ. Berapapun ya teman-teman, seikhlasnya. Dan itu 10.000 kali banyak kan, Masya Allah ya. Kita alhamdulillah sudah terkumpul 87 ya. Ada terbaru dalam waktu seminggu kita sudah dapat 87 juta. Masya Allah. Barakallah. Insya Allah. Yang terhitung, Pak D, yang kuhitung itu 80 juta. Kuhitung kemarin. Nggak tahu semalam ya. Mudah-mudahan. Ya kan saya masuk lagi juga tadi malam tuh masukkan berapa 200 lebih juga saya. Belum hari ini. Masya Allah, luar biasa. Berkah semuanya. Ya, Gurunda semalam sempat menjelaskan, tapi bukan yang termasuk saldo awal gitu. Kan di dalam rekening itu walaf itu kan ada saldo gitu kan. Ya, jadi teman-teman ini untuk bangun sekolah apologet ya, ceritanya ya. Bangun sekolah apologet. Betul. Itu bukan untuk buat dibagi-bagi ke orang-orang di API, bukan. Ini bukan ya. Ini untuk bangun sekolah apologet, lokasinya di Makassar. Di mana? Di Bolangi, Bukit Bolangi Indah. Ya betul ya, Bukit Bolangi Indah namanya Bibi. Betul. Sekolah apologet Bang Ardi, jangan sampai rumah apologet, bukan ya? Bukan ini, bukan rumah apologet. Rumah anak perang. Bukan. Tapi sebenarnya yang bodoh itu yang nyumbang juga sih ya, ke Edis ya kan. Kalau dia nyumbang kan harusnya tanya dulu ya kan, ini rumah apologet itu maksudnya gimana, untuk siapa ditinggali, emang ada apologet Kristen di Amerika sana berapa orang, kan harusnya mikir gitu ya. Kalau si Edis ngomong ini saya kan apologet jadi itu rumah saya gitu, mampus ya, saya apologet kan gitu kan. Makanya itu. Kalau ini bukan rumah apologet, ini sekolah ya teman. Sekolah itu adalah milik yayasan, berarti nanti kan kalau sekolahnya terbangun, maka sekolah tersebut adalah milik yayasan, nggak boleh dilegai ya. Itu milik Yayasan Apologet Islam Indonesia, dan yang jelas kita terdaftar secara sah di Kementerian Hukum ya teman-teman ya. Jadi bahkan ketika kita ambil uang rekening itu nggak bisa ambil sendiri kayak pribadi orang gitu kan, langsung nggak bisa, harus melalui persetujuan daripada ketua pembina, begitu teman-teman. Itu ya. Ya, karena kau dengan rekening korannya nanti. Iya.
Yang pasti sekolah ini dibangun untuk menuntut ilmu ya, terutama berapologetika. Oh iya, tadi Sonaris. tadi Ustadz Arif dan juga Pak Disuki, Bunda Rama, kakak ipar saya nge-lag terus tadi. Jadi ucapan terima kasih barusan bilang disampaikan ke saya disuruh mengucapkan ke Ustadz Arif, terima kasih sudah diizinkan naik dan di follow tadi. Terima kasih Ustadz Arif dan teman-teman. Lanjut. Artis apa ini? Ini BG1 ini siapa? Bang Wan lah. Oh, Bang Wan. Bang Wan. Muslim ya? Dari Malaysia. Ya, Muslim. Oh, Malaysia. Bang Ardi, Aterio. Aterio. Walah. Iya lah. Malum Bang Wan, tanggal tua, maklum. Tanggal tua. Iya, Biasa iya. sering lupa Bang Ardi itu kalau tanggal tua. Ini tanggal pertengahan ini. Siap. Oke. Halo Aterio. Aterions. Halo. Aterions Muslim apa Kristen? Islam bang. Oh, Islam. Oke Bang, izin diturunkan ya Bang. Udah turun duluan. Halo Likson. Monitor. Ini yang bilang tanggal muda ini pasti belum nikah ini. Kalau yang udah nikah tanggal segini udah tanggal tengah ini. Udah hampir tua ini. Oke ya. Kita naikkan lagi di sini ada. Oh, udah dari tadi mungkin banyak yang dari tadi minta ini Ustaz. Kalau untuk YouTube yang Kristen coba ketik 3 gitu teman-teman. Coba ketik 3 gitu yang Kristen. Silakan. yang Islam 1. Ya, yang Islam ketik 1. Nah, karena Tuhannya 1. Itu Metuzala. Minta naik. Itu ada Metuzala. Ya, kenapa 3? Karena Tuhannya kan 3 ya. Naik Metuzala. Itu ada Metuzala naik itu. Kalau kau berani naik ke sini sekali aja terus ngobrol sama kita, sekali aja, saya langsung lompat dari atas kasur ke bawah, serius. Itu Raja Tiping itu Bang Ardi di private akunnya. Oh, begitu. Ya, cuma modal tiping aja dia. Gak bakalan naik. Oh, begitu. Bang Aterion itu tim penjaga akun Perjuangan Islam Bang Zuma. Oh, begitu. Terima kasih Bang Aterion ya. Masya Allah. Makasih Bang Aterion. Oh, gitu. Kita baru tahu teman-teman. Karena memang banyak sekali akun-akun di bawah yang Bang Zuma sendiri mungkin nggak kenal. Itu memang banyak yang ngejagain akunnya Bang Zuma dan juga banyak yang bikin akun-akun penghujat itu rungkat itu. Memang mereka-mereka yang sebenarnya kita nggak nyuruh gitu Ustadz. Tapi mereka luar biasa perjuangannya. Terima kasih teman-teman. Oke Reno, silakan Reno minta permintaan naik. Nanti kita diskusi dengan bagus-bagus di sini. Kalau Reno nggak bisa diskusi bagus-bagus, ya kita diskusi buruk-buruk lah. Silakan. Iya kan, udah ditawarin baik-baik kok. Nggak mau, udah. Halo Pelangi, Kristen Islam. Islam. Oh, ada yang mau disampaikan sebelum turun, Bu? Silakan. Oh, enggak ada, cuma nyimak aja. Oke, nyimak. Iya, Oke, terima turun kasih ya, aja. Bu. Ya, oke, terima kasih. Naikin Zek nih, mana? Nggak ada. Nggak ada Zek nih di sini. Nggak ada di multi. Silakan naik di multi. Cuman kebanyakan yang Islam di multi ini. Batalkan teman. Ini siapa Bang Sel? Kok kenal saya Bang Sel ini? Anak ini modal congor aja kalau diskusi. Bang Sel itu Bang Boy itu Bang Ardi. Boy. Siapa ya? Boy yang ngiyer itu. Oh, mungkin siapa nama mungkin kan gitu kan. Mungkin dia kenal saya tapi saya nggak kenal dia gitu mungkin. Halo. Ardi, Nah, kau itu kan. congor Benar diskusi. kan? Dikit-dikit nanti diskusi bawa anaknya, diskusi. Sebentar. Jangan bawa anak-anak lah diskusi Sebentar. deh.
Sel Tahu ini siapa diskusi ya? kok anak-anak modal cowok. Sel ini kenal saya. Giliran Jadi Sel ditanya, kenal saya. kejang. Jadi Sel ini kenal saya. Gimana diskusi? Sebentar. Astaga. Sel. Kalau Sel. diskusi itu Risik. Turun. Ditanya apa, jawabnya apa? Kenapa sih kalian ini kok menggonggong aja gitu? Heran aku. Ini Ustadz Arif ini gak bancaan dhisik tak sebelum buka komal. Enggak, mentang-mentang Yesus katakan yang menyebut dia Tuhan itu anjing, makanya menggonggong. Enggak, Ustadz Arif harusnya bancaan dulu Ustadz. Biar yang naik itu minimal bisa diskusi gitu loh. Orang yang naik sampah kayak gitu loh. Spesialis ini berarti kalau di sini berarti kalau sudah nggak ada gerunda gitu kan, ya sudah cakar-cakaran sama OTM gitu aja. Iya. Siap. Aduh domba saya tiba di sini. Halo Bang. Halo, Ali Akbar. Ini kayaknya Muslim ya namanya ya. Pak, maaf Betul ya, kepencet, Bang? Pak. Oh, kepencet. Siap. Maaf. Iya, saya maafkan, Pak. Siap, lanjut. Iya, kasih. Halo Bang Rizal. Kristen Bang atau Islam? Halo Bang. Bang Rizal. Memang nggak salah sih Yesus itu menyebut orang yang menyebut dirinya anjing itu mah nggak salah. Kita nggak tahu kelakuannya pada kayak anjing semua. Apa-apa pun. Pas banget. Halo plat E. Halo plat E. Halo plat E. Tapi sorry ya Bang Sel, aku nggak kenal kamu loh. Tapi kalau Bang Sel kenal saya ya oke, terima kasih ya. Begitu ya Pak De kira-kira ya. Wajar lah. Ya aku nggak kenal dia loh Pak De. Iya, Bang Ardi kan artis. Jadi wajar kalau Bang Ardi nggak kenal, dia kenal tuh wajar. Enggak lah, lo sering masuk ke komalnya Bang Ardi itu. Cuman memang tukang ngeyel si Sel itu. Ya, tapi aku nggak kenal loh Ustadz Arif. Apanya? Kalau dia kenal saya, kalau aku nggak kenal dia ya gimana ya? Itu ya. Halo ABI monitor. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bangku, gimana Bang? Ya mau ini aja sih. Waktu kemarin tuh kan sempet ya masuk di komalnya Kristen gitu kan. Nah mereka itu menggeser, memframing satu kejadian waktu Rasul sama Maria itu ya. Nah katanya Maria Ketia. Iya itu perbuatan keji katanya gitu ya. Masa seorang nabi seperti itu kan gitu. Nah ini pembelaan yang baiknya kayak apa ya gitu. Karena saya sakit hati sekali gitu ketika Rasul dibilang perbuatannya itu keji gitu kan di depan Hafsah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Nah kira-kira apa ya gitu jawaban kita untuk mereka gitu. Kejinya gimana? Mereka bilang gimana Bang? Ya mereka melakukan perbuatan itu di depan Hafsah gitu. Melakukan perbuatan apa? Gimana maksudnya? Iya kan Yang bersetubuh di depan Hafsah gitu. Mana ada dalil apa yang dia pakai? Di mana? Di mana itu Bang? Iya. Dalilnya mana? Nah, mereka membuka dalil yang itu tapi tidak dijelaskan dalilnya yang mana, cuman ya itu masa katanya Nabi seperti itu di depan ini terus di rumahnya melakukan perbuatan yang ini ya saya tidak mau mengatakan itu ya karena memang Iya. Oke, akan dijelaskan sama Ustadz kita ya, Bang Abi ya. Oke, makasih ya. Ya, Oke, silakan terima kasih ya, langsung saya turun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Arif. Silakan Pak Disuki. Ya, memang kalau sudah menjadi suami istri ngapain? Gak apa-apa lah sesuai apa yang dikerjakan oleh Nabi. Yang penting bukan di luar istri. Iya, Maria Alkitia itu siapanya kan gitu loh, kok diprotes? Kenapa emang? Istri-istrinya sendiri. Lah iya, maksudnya kenapa, ada apa gitu loh? Sementara dia nggak protes, Tuhannya ngambil istri orang dijadikan aktor pemain seks. Nggak peduli ya dengan itu. Coba. Waduh bahaya ini Pak De, aku nggak berani ngomongin, jangan Pak De, rungkat deh. Ya kan 2 Samuel kan jelas tuh Bang Ardi.
Tuhan ngambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain perot-perot di tempat umum. Gimana itu? Apa itu nggak lebih ngeri itu? Sementara Nabi dengan Maria Kiptiah itu istri-istrinya sendiri, mau diapain ya terserah lah. Orang istri-istrinya sendiri kok. Bedakan dengan kasus yang ada di kitabmu itu. Tuhan mengambil istri orang, dijadikan aktor pemain iplik-ipliknya, kan kacau kan? Gitu Bang, jawab tapi nampol gitu loh. Jangan cuma jawab doang, nggak enak. Jawab tampol balik. Bahkan menurut Martin Luther ya kan, Martin Luther itu di apa namanya Bang Ardi, bukunya Martin Luther ya, Tabel Tap, itu Yesus berzina 3 kali di sumur tuh dengan perempuan. Itu menurut Martin Luther. Ada tuh di tabel tapnya Martin Luther, bacalah. Kian Maria Alkiptia itu, beliau itu wanita mulia loh. Kan dari Mesir tuh, wanita mulia beliau. Dari suku namanya Kipti, dari suku Kipti, makanya sebutnya Alkiptia gitu kan. Mungkin kalau saya dari suku Jawa ya Al-Jawanis ya, Ustaz Arif, atau gimana? Al-Jawais. Jawais gitu loh. Al-Bantani bener Bang. Iya, kalau Al-Bantani betul. Kalau Jawa kan Jawais. Terus ada masalah apa gitu loh? Itu kan ya ada masalah apa gitu loh? Masalahnya apa? Kan dinikahi oleh Rasul. Iya betul. Kan istrinya. Loh yang jadi masalah itu hadiah. Tapi mulia beliau. Beliau mulia, wanita mulia beliau. Yang jadi permasalahan adalah yang tidak ada aturan menikah kemudian dianggap menikah. Ini sulit ini. Nggak ada aturan menikah, dianggap sudah menikah. Loh, terus gimana ini? Berzina. Nah itu kan? Kalau di Islam aturan menikah jelas, syarat rukun-rukun nikah jelas, gitu kan? Qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril matskur halan, jelas itu. Rukun nikahnya ada. Iya kan? Aku aja nikahin istriku pakai bahasa Arab aku. Jelas ada syaratnya. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama haruslah ada laki-laki dan ada perempuan. Ayo, ada nggak syarat ini di agama kalian? Ayo coba. Kalau ada, tunjukkan ke saya. Di Kristen bapak sama bapak bisa nikah. Ayo, bener nggak? Ayo, aku ditulang istriku makan buah naga. Bapak sama bapak bisa nikah kalau di sana tuh, di gereja tuh. Makanya itu Ade, syarat menikah dalam Islam itu harus ada mempelai pria dan mempelai wanita. Itu masuk akal ya? Masuk akal lah. Betul. Yang kedua mahar. Itu loh. Yang ketiga saksi. Akad dulu dong. Ijab kabul, anak nangis satunya. Ijab kabul dong. Oh iya, ijab kabul. Ada ijab, ada kabul. Ada aku ijab. Udah lama nggak nikah, jadi agak lupa Bang Ardi. Oh, tuh mau nikah lagi? Mau nikah lagi? Udah lama nggak nikah, jadi nggak gua hafalin. Itu apa gua hafalin, orang aku nggak nikah lagi kok. Iya, tapi bagi teman-teman muslim di bawah yang mungkin nyimak ini ya, mohon maaf saya udah nikah ya teman-teman muslimah ya, sorry ya. Jadi nanti kalau teman-teman muslimah DM saya, sorry aku nggak bisa bales gitu ya kan. Sorry ya, karena aku udah nikah. Pasiennya Bang Ardi naik. Aduh, silakan Bang Ardi. Pasiennya Bang Ampun Ardi ya. naik. Silakan Bang Ardi. Kalah saya kalau sama ini. Pak De juga aja. Aku mending diem lah, aku kalau ini. Mending diem, aku udah mau aku. Ini sama Bang Wan. Aku ngaku kalah aja lah sama kalau sama Bang Wan, hadepin Bang Wan. Gas. Tommy dulu, Tommy, selamat siang Tommy. Ya,
Izin Bang Arif, Bang. Agamanya apa dulu? Agamanya apa dulu? Agamanya Assalamualaikum apa? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Minta waktu warahmatullahi sedikit aja, Ustadz, Bang Arif, Bang Andi ya, nggak panjang-panjang lah, 1 menit aja. Ada yang ingin saya sampaikan, boleh Ustadz? Silakan. Ya, oke, terima kasih. Begini, bagi teman-teman saya, saudara saya yang Muslim dari Sabang sampai Merauke, kalau ilmu Anda belum cukup untuk apologet, nggak usah Anda masuk ke Komol Oten. Ini sudah sering kali digaungkan sama Bang Adi teman-teman. Kalau Anda masuk ke Komol Oten, itu kan membawakan bendera Muslim. Tadi laporan di sini masuk ke Komol Oten dijawab, minta jawaban di sini. Kalau belum cukup lebih baik kita ngumpul di Komal Muslim. Saya ini lama loh dari Jum itu nggak berani masuk ke Komal Oten karena belum cukup umur. Ini datang-datang laporan. Ya maaf Pak Ustadz Suki, belum cukup ilmu naik ke Komal Oten. Tahu Oten itu Komalnya kayak gitu. Kalau Anda sudah berani naik sana, ketika ditanya jawab, jangan laporan ke sini. Ini yang bikin saya gedek dan marah seperti ini. Sebenarnya saya nggak mau naik, Bang Sugi. Saya tahu kok ini kan diskusi lintas agama gitu. Tapi ketika ada seorang Muslim laporan di sini, ditanya di sana begini, ya untuk apa naik kalau belum cukup ilmu? Nyimak dulu di komal-komal ini. Paham nggak Anda itu? Udah lama sebenarnya kayak gini digaungkan. Kalau Anda belum cukup ilmu ngapain ke sana? Tahu sendiri kandang Oten itu. Jangankan yang itu, yang bener aja masih di framing. Bang Juma itu kurang apa? Kalau jangan kroyok anjing semua itu di sana-sana. Paham nggak Anda itu? Jangan ada lagi ya yang laporan-laporan kayak gitu ya di komal-komal diskusi lintas iman ini ya. Begitu aja. Bang Arif, Ustadz, Bang Andi, itu aja yang ingin saya sampaikan. Maaf kalau ini mengganggu. Tolong saya diturunkan. Kita nyimak di bawah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dari Zoom dulu ya kita itu sudah mengingatkan ke saudara-saudara Muslim kita itu berdasarkan surah An-Nisa ya 140 kan jelas itu. Kita itu dilarang duduk satu meja dengan orang-orang yang menghujat Allah. Itu dilarang keras tuh di dalam surah An-Nisa tuh. Nah kalau kamu tetap duduk dengan mereka, ya kan, kamu akan disamakan oleh Allah dengan mereka. Ini bahaya ini. Allah sendiri udah bilang seperti itu. Nah kalau kita naik ke sana itu mengurangi hujatan mereka apa semakin menjadi-jadi. Kalau kita naik ke sana bisa meredakan hujatan mereka nggak masalah sih. Tapi kalau semakin menjadi-jadi, apalagi nggak ngerti bagaimana cara jawabnya, mengkonternya, ya Anda nanti dihukumi oleh Allah ya sama seperti mereka, orang-orang kafir juga jadinya. Nah itu bahayanya di situ. Saya yang pakar Bible aja nggak pernah mau naik ke sana, ngapain? Cuma dipermainkan. Males aku nggak pernah naik ke komal-komal Kristen itu, nggak mau saya. Males. Bukan takut, bukan ya. Memang malas aja ngelayanin. Ibarat kita itu catur dengan orang bodoh, bukan nambah ilmu, tambah bodoh kita nanti. Begitu. Oke, selamat siang. Saya standby dulu, Ustadz Arif, Bang Ardi mau sholat zuhur dulu. Silakan. Gue masa kok kenapa? Belum sembuh. Oke. Jadi orang-orang botol tidak tahu bahwa para malaikat adalah oknum-oknum yang sangat cerdas. Oknum-oknum yang dewa atau oknum-oknum yang Allah. Masa yang mana sih Tuhanmu? Jangan pakai Allah, dewa saja. Masa karena Tuhanmu teos, pakai dewa aja. Ya, jangan pakai para Allah. Nggak boleh. Kalau pakai para Allah, saya turunkan. Silakan. Barang siapa? Ya, pakai dewa, pakai dewa. Barang siapa tidak mengakui para malaikat adalah para ilah atau para sangat pintar, maka dia setara dengan hewan.
hewan tidak tahu kalau para malaikat itu adalah para ilah, para sangat pintar. Tidak seorang pun malaikat yang tidak sangat pintar. Semua malaikat adalah sangat pintar atau ilah. Arti ilah adalah sangat pintar. Kalau Yesus masuk di bagian mana itu? Kalau Yesus masuk mana dia? Yesus pasti salah seorang dewa atau sangat pintar atau seorang supernatural. Artinya dia memiliki kemampuan di atas manusia biasa, maka dia termasuk golongan ilah. Tapi bukan pencipta ya Yesus itu ya. Yesus hanya pemimpin para malaikat untuk menjadikan para makhluk. Terus yang pencipta siapa? Yang pencipta? Masa yang pencipta itu siapa? Melahirkan langit dan bumi, yang melahirkan langit dan bumi dialah si Allah Bapa, si paling Allah. Dewa, jangan bilang Allah, sudah saya bilang nggak boleh bilang Allah kalau di sini. Bilang dewa. Theos. Paling ilah, si paling theos, si paling God. Paling dewa. Si paling God, ya si paling dewa, si paling ilah, si paling sangat pintar. Dia diistilahkan dengan Yahweh. Kemudian setelah Yahweh melahirkan langit dan bumi dalam keadaan kosong, para malaikat atau para menteri surga diperintahkan untuk membuat para makhluk. Aduh, ada menteri surga Bunda Rahmah. Ladeni dulu Bunda Rahmah. Aduh. Karena para malaikat surga itu adalah para ilah, para ahli. Sebenarnya ini apa? Bang Wan. Sebenarnya ini si Gumasa udah bisa membedakan pencipta langit dan bumi dengan yang di bawahnya gitu loh, udah bisa dibedakan. Cuma istilahnya nih macam-macam ya, menteri surga lah, menteri itu adalah anak buah daripada presiden. Jadi kalau menteri, seorang menteri boleh menjadi seorang menteri, dia harus seorang ahli. Kalau Yesus kan dia termasuk yang pintar itu kan, ilah yang pintar ya. Nah kalau Roh Kudus ini bagian mana dia? Roh Kudus dia tidak pribadi Tritunggal, tidak pribadi. Dia hanya tenaga yang terpancar dari Allah ke Allah. Theos, dewa. Kau diturunin kalau kau sebut dewa. Itu. Jadi Roh Kudus, Roh Suci, Roh Kudus atau tenaga yang sangat suci itu adalah tenaga yang merasuk di dalam pribadi para dewa-dewa. Yang mana Tuhanmu? Yang mana Tuhanmu? Yang mana Tuhanmu? Siapa Tuhan? Semua penghuni surga adalah oknum yang Tuhan atau oknum yang sangat mulia. Hanya penghuni surga lah oknum-oknum yang Tuhan, oknum-oknum yang sangat mulia. Udahlah, diamlah. Jeremy. Gimana ini gue masakin? Jadi monoteis itu 100% ajaran sesat. Kau diam dulu lah, itu netizen juga bisa pusing dengar kau, bisa stres. Jeremy, Kristen? Ya, Kristen, sister. Gimana pendapatmu dengan si Gumasa ini, Bang? Dia Kristen ini. Kok katanya Theos lah, banyak Tuhan-Tuhan lah, gimana Bang? Arti Theos sama dengan arti dewa, arti ilah, arti God, arti berarti Allah Tuhan di dalam Theos Bibel. Ya? Gumasa berarti Tuhanmu Theos. Theos itu bukan wujud, tidak ada wujud Theos, tidak ada wujud dewa. Iya, gelar. Ada wujud Allah. Iya, jangan wujud tuyul. Berarti gelar ya. Silakan Bang Jeremy. Gimana itu? Tuhannya itu hanya pangkat atau gelar. Iya, apapun yang kita sampaikan itu, apapun yang kita katakan itu harus kita mengenal satu Tuhan yang sejati. Ajaran sesat dari setan. Mau mengatakan monoteis, monobarak, monoberek, penting kita bisa mengenal satu Tuhan yang sejati.
Itu intinya. Nah, dia bilang ajaran setan itu katanya kalau monoteis. Waduh. Iya Kristen betul. begitu. Iya bisa saya jelaskan. Barang siapa tidak mengakui para malaikat surga adalah para sangat pintar atau para sangat ilah, para ilah artinya sangat pintar. Ya. Maka dia sedang botol. Jadi yang kau sebut tadi dewa tadi atau kau sebut Elohim itu para ilah atau beda? Itu Berarti kan dia cuma botol. tampak arti Elohim, arti God, arti dewa, arti ilah, artinya sangat pintar. Berarti sama dengan Yesus. Yesus itu pasti masuk kategori sangat pintar, sangat atau ilah. Iya, tadi itu yang Theos itu sama dengan Yesus. Iya, Theos sama dengan dewa, sama dengan ilah. Bolak-balik dibilang. Jadi itu itu politeis banyak itu kan? Ada Elohim, Makanya ada gini, Yesus. Kenapa kau bilang berarti politeis yang benar adalah yang bertuhankan kepada para ilah yang di surga. banyak Tuhannya. Jadi hanya para ilah yang di surga lah atau para Udahlah, adalah kau ini kayak ODG aja. Coba Jeremy yang Anda bilang monoteis itu satu itu yang mana? Bentar dulu Bang, gue masak. Jeremy, pemahaman Anda bukan Trinitas kah? Jeremy, Anda Trinitas, Tritung atau Yesus only? banyak teis, tapi satu teis tertinggi. Yo, terserah kau mau mula. Ambil semua itu. Ambil kau lah. Aduh. Ya, Tritunggal itu gagasan manusia, Sister. Konsep manusia, konsep Tuhan. Jadi berarti Anda seorang ini Tuhan Yesus artinya seorang yang suci, seorang yang mulia, seorang. Yo, terserah kau lah. Ambil. Bungkus. Aku ke Jeremy dulu, diam dulu. Nyimak kau, gue masak nyimak dulu. Ini Bang Jeremy ini ya tidak mengimani juga Trinitas. Karena itu konsep yang dibuat oleh manusia, rumusan yang dibuat oleh manusia. Nah, Bang Jeremy, Yesus only kan? Bang? Ya. Aduh. Ustaz Sugi, monitor Ustaz Sugi. Bang Ardi, monitor, Bang Ardiansa. Bang Ardi. Udah aku saja lah, udah klien, aku salah sendiri, saya aja lah. Ini. Ustaz Sugi, Siap, Bang Aziz. monitor. Bang Handi, Bang Aziz, monitor. Masih monitor. Lagi makan atau sholat kayaknya Ustaz. Nah, aku lanjut dikit dulu Ustaz. Jeremy monitor. Bangun Jeremy. Aduh. Apakah Bapak itu Kalau Anda gitu gini aja. Yang perlu dihafal dari saya, monoteis 100% ajaran sesat. Oke ya, saya permisi. Ya terserah kau lah. Ya. Karena bukan cuma satu teis di semesta ini, bukan cuma satu yang sangat pintar di semesta ini. Berarti Yesus bukan pencipta ya, gue masaknya. Yang pencipta langit dan bumi itu siapa? Bapaknya apa Yesus? Yang melahirkan dengarkan dulu. Yang melahirkan langit dan bumi, dialah si paling ilah, si paling sangat pintar. Iya, siapa itu? Yesus apa bukan? Yesus itu pemimpin penciptaan penjadian para makhluk. Oh, berarti bukan pencipta langit dan bumi Yesus itu, bukan? Ya, langit dan bumi dalam keadaan kosong, kemudian para malaikat mengerjakan membangun para malaikat, para makhluk. Oke, ya. Jadi Yesus itu adalah perdana malaikat atau pemimpin para malaikat untuk menjadikan para makhluk di bumi yang kosong. Jadi ada berapa Tuhan mau gue masak? Semua penghuni surga digelari Tuhan atau sangat mulia. Bang Jeremy sepakat dengan pernyataan gue masak ini, Bang Jeremy? Saya tidak perlu disepakati. Nah, itu gagasan dia, Bang. Imajinasi dia, khayalan dia. Tapi dia Kristen, Bang Jeremy, gimana? Kan merusak. Arti kata Tuhan adalah, belajar dari mana? arti kata Tuhan adalah musuh malaikat sangat juga mulia. Tuhan. Aduh. Tidak ada entitas Tuhan, tidak ada entitas Tuhan.
Tuhan adalah sebutan kepada siapapun yang tidak berdosa. Siapapun yang tidak berdosa, dia digelar sangat mulia. Pungur gini gue masak pungur ki saudara. Pungur ki. Rumah sakit Dadi. Di daftar rumah sakit Dadi gue masak. Jadi yang harus kalian sadari adalah monote. Gue masak ini gue masak ada pertanyaan aku gue masak. Ya. Ini pendeta punya kucing. Kucing itu lahirnya di gereja. Sepanjang kucing itu hidup, dia jaga supaya tikus tidak merusak barang-barang dalam gereja dan mati pun dalam gereja. Pertanyaan saya, gue masak, apakah kucing tersebut kategori ilah dan masuk surga? Itu saya gue masak. Senang kan pertanyaan? Nah, silakan gue masak. Bisa. Kucing tidak pernah jadi ilah. Kalau nanti masuk surga, gue masak. Ilah bukan Tuhan, Tuhan bukan ilah. Kalau nanti masuk surga, kucing itu kan juga makhluk. Segala sesuatu yang boleh masuk surga harus oknum-oknum yang mulia atau yang tidak berdosa. Ya, berarti kalau kucing tidak berdosa dan masuk surga, itu juga Ya, disebut maka Tuhan. dia termasuk materi yang Tuhan, materi atau objek yang Tuhan. Repot kalau Jadi Tuhan itu bukan wujud tapi gelar yang disematkan kepada objek. Waduh, Bang Handi monitor Bang Handi. Pak Suki, Pak De Suki. Ada seorang Tuhan, Pak De ada Suki. sebuah Tuhan. Halo. Aduh, Pak De Suki monitor, Pak De Suki. Halo Bang. Ya, mau menanggapi Bang Jeremy, silakan. Bang Ardi monitor, Bang Ardi. Artinya kan Tuhan itu adalah sang pencipta, Bang. Jadi ciptaan Tuhan itu semua yang diserahkan kepada makhluk ciptaannya Pencipta yang paling langit mulia, dan bumi adalah yang salah paling sejati, satu yaitu Tuhan. manusia. Pencipta Jadi apapun langit- yang Tuhan ciptakan itu, sabar dulu Bang Kames. Apapun yang Tuhan ciptakan di dunia itu untuk kebutuhan manusia, bukan untuk Tuhan. Jadi makhluk yang paling termulia, paling tertinggi di dunia adalah kita. Jadi Tuhan itu menciptakan dan dia mengungkapkan kebenaran kepada manusia supaya manusia bisa selamat. Itulah pekerjaan Tuhan. Karena identitas manusia di bumi ini itu paling tinggi dari semua ciptaan. Tapi manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, hanya Tuhan. Manusia juga tidak bisa menciptakan, hanya Tuhan. Jadi ini harus kita sadari hal seperti itu. Dan kita terlalu tinggi, Pencipta memakai langit dan gagasan. bumi adalah salah satu Tuhan dan Tuhan tertinggi. Ada banyak Tuhan, tapi satu Tuhan tertinggi. Ada banyak ilah, tapi satu ilah tertinggi. Yang ilah belum tentu Tuhan, yang Tuhan belum tentu ilah. Sebab para ilah yang bersemayam di luar surga disebut para ilah yang iblis. Para ilah yang bersemayam di dalam surga disebut para ilah yang Tuhan. Paham? Jadi lawan kata Tuhan adalah iblis. Iblis artinya pendosa. Nih gue masak. Begini gue masak. Kamu ini gue masak. Kalau di dunia ini ada bengkel untuk restorasi manusia, aku rasa ini bengkel-bengkel itu tolak sama kamu gue masak. Sebab terlalu parah. Lanjut aku masak. Pekerjaan Tuhan sangat sederhana sebetulnya. Cuma saudara ini terlalu memakai akalnya. Itu saja. Karena di dunia ini yang paling tertinggi itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, itu manusia. Jadi segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu diserahkan kepada manusia. Karena manusia yang memberi nama semua ciptaan yang lain. Ada manusia, ada banyak manusia. Jadi hanya satu masuk Tuhan, kategori tunggal. yang sangat mulia. Tunggal, dimanapun dia berada Bang, masa itu tetap Esa. Tunggal dia. Dia menampakkan diri seperti nyala api, tetap Esa. Dia menampakkan diri seperti manusia, tetap Esa, tunggal. Karena esensinya adalah roh. Itulah keesaannya. Tuhan bukan entitas. Tuhan bukan entitas. Tapi kata Gumasak, Bang Jeremy kata Gumasak, ajaran monoteisme, satu Tuhan, itu adalah sesat katanya.
Gimana sih? Betul. Gimana? Waduh. Berarti Tuhanmu ada banyak. Tuhan Kristen ada banyak gitu. Semua penghuni surga diberi gelar atau sebutan Tuhan. Tuhan artinya sangat mulia. Aduh. Ya. Jadi kebingungan dia itu bang, yang mana yang menyelamatkannya nanti? Atau tidak berdosa. Siapa yang akan menyelamatkannya nanti kalau Tuhan yang terlalu banyak? Jadi Itu dia kebingungan dia. Tuhan artinya para pejabat surga. Kalau Tuhan, para pejabat negara. Tuhan artinya para pejabat negara atau penguasa. Tuhan artinya maha penguasa. Tuhan banyak. Siapa yang akan menyelamatkanmu bang Gamsa? Tuhan yang mana? Siapa yang menyelamatkanmu? Tuhan yang mana kalau Tuhan banyak? Kamu membagi-bagi Tuhan sesuka hati, lama-lama tidak bisa jadikan Tuhan bang. Yang mana Tuhanmu? Kau bagi-bagi Tuhan sesuka hati, yang mana yang akan menyelamatkanmu dan memperkecil Tuhan itu, lama-lama tidak bisa jadikan Tuhan. Kan membagi-bagi Tuhan. Kau bagi-bagi Tuhan di sana, di situ, lama-lama memperkecil Tuhan, yang mana yang akan menyelamatkanmu dan lama-lama tidak bisa jadikan Tuhan kalau kau membagi-baginya sesuka hati. Sebenarnya pemahaman gue masak ini dari versi mana ya? Dia ngomong apa gue masak? Aduh. Saya adalah pemaham teknologi Allah Tritunggal dan teknologi Allah Trinitas. Kalau Tritunggal kok malah Tuhannya banyak? Gimana sih? Ya wajar saja kalau dia Tritunggal, gagasannya terlalu tinggi bang. Jadi barang siapa tidak mengakui para malaikat tidak ilah, tidak sangat pintar, yang menyelamatkan maka dia sedang itu berada Tuhan. dalam barisan iblis. Yang menyelamatkan itu Tuhan. Masalahnya malaikat itu juga Tuhan juga katanya Jeremy. Aduh. Ya malaikat adalah malaikat. Tuhan, iblis. Malaikat artinya menteri surga. Itu nama jabatan. Malaikat artinya menteri surga, jabatan. Itulah gagasan saudara terlalu tinggi jadi lama-lama tidak bisa menjangkau Tuhan dia. Malaikat bukan entitas, nama jabatan. Setiap menteri surga wajib ilah, wajib sangat pintar. Sehingga mereka mampu mengerjakan Ada menteri pertahanan, ada menteri pertanian, ada menteri para umat iblis ya orang-orang seperti inilah kebingungan tentang Tuhan para Pak. malaikat adalah ilah, padahal syarat menjadi seorang malaikat harus ilah atau sangat ahli atau sangat pintar. Syarat untuk menjadi seorang sangat pintar atau sangat ahli, tidak ada malaikat yang botol. Semua malaikat sangat pintar atau sangat ahli atau ilah atau dewa. Tidak ada malaikat yang botol. Semua malaikat. Kalau tidak ada malaikat yang botol bang, kenapa Tuhan turun secara langsung? Kalau dia bisa, kalau malaikat bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Yesus hanya salah seorang malaikat, bahkan malaikat tertinggi. Maka Yesus itu salah seorang ilah yang Tuhan. Jeremy aja, pentah Jeremy gimana itu? Yesus salah seorang malaikat. Ini ada yang mengatakan sudah koslet ini bapak ini. Semua malaikat pasti ilah. Hancur katanya generasi. Dah, semua malaikat pasti ilah atau ya gas katanya gue masak. Turunin gak masak. Ya, tidak ada malaikat yang botol. Semua malaikat pasti sangat pintar atau ilah. Ya, orang-orang seperti ini harus kita pelajari dan sedikit. Apa tujuan mereka? Karena mereka tidak bisa mengenal Tuhan.
Kenapa? Karena dia membagi-bagi Tuhan sesuka hati. Kategori Tuhan. Ada 2 macam ilah. Misinya aja itu, dia memperkecil Tuhan, lama-lama tidak bisa jadikan Tuhan. Walaupun dia tahu satu Tuhan yang sejati, tetapi dia akan membagi-bagi Tuhan sesuka hati. Para ilah yang Nanti dia kebingungan, yang mana yang menyelamatkan dia, Tuhan yang mana, kalau Tuhannya banyak. Itu akan dia kebingungan nanti, yang mana yang menyelamatkan dia. Memangnya Tuhan banyak bagi Anda. Yang iblis adalah para ilah yang berada di luar surga. Sudah, Ya itulah iblis, keburukan hati itu iblis itu menyampaikan sesuatu dengan gagasan dan imajinasi. Sebentar. Ya silakan Pak Ade, kita tutup aja karena Gerunda sudah mau buka live solo, teman-temannya pindah ke Komal Gerunda habis ini. Silakan Pak Ade. Oke, Ustadz Arif, terima kasih Ustadz. Mohon maaf tadi saya tinggal sholat dulu, jadi ditelepon belum keangkat. Ya terima kasih saudaraku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama lagi dalam acara debat ya, dialog Islam dan Kristen. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku sekalian ya yang sudah ikut berperan serta dalam memperlancar pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia, baik yang transfer langsung maupun yang lewat QRIS maupun yang lewat GIP melalui saya. Saya doakan semoga keluarga Anda dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah SWT, dipermudah segala urusan baik dunia maupun akhirat. Demikian, terima kasih kami. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesus
Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain. Yesusnya mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal. Jadi umat Islam itu adalah satu saat praktekkan yang lain.